Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 781 Subscribe Penatua. 3 puncak Linghai adalah pencapaian Sangguan Jinjue. Selain itu, seni bela diri Sangguan Jinjue jelas setengah dewa. Peringkat 465, sangat bangga. Ledakan. Setelah 1 poin, keduanya bertarung bersama lagi. Sirius memotong manusia. Sangguan Jinjue bermandikan cahaya bintang yang terang, seperti dewa yang turun ke bumi. Itu luar biasa dan kuat. Pedang dipotong dan Sirius mengaum bulan. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempur Sangguan Jinjue akan melampaui Miaohi. Setiap 100 tempat dalam daftar Qianjiao adalah lompatan dan tahapan. Sangguan Jinjue, 500 teratas, sangat kuat. Luming menjalankan Zenyu Tiangong, dan Zenyuan pecah di tubuhnya. Setiap telapak tangan dan kepalan tangan mengandung kekuatan untuk menekan neraka Jiuyu. Ini sangat menakutkan. Dia memiliki pertempuran sengit dengan Sangguan Jinjue. Kemarahan roh menyapu keempat sisi, sehingga orang-orang di sekitar perang mundur secara gila-gilaan. Ada udara yang kuat menuju puncak gunung, tetapi di puncak gunung, tombak yang ditusukkan terbalik, dipenuhi dengan cahaya merah. Momentum terbang, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak menimbulkan gerakan apapun. Seberapa kuat, apakah ini kekuatan tempur dari 500 teratas dalam daftar Qianjiao? Mengerikan. Ya, 100 teratas dalam daftar 1000 kebanggaan adalah penghalang. Siapa pria itu? Kamu bisa bertarung melawan Sangguan Jinjue. Di sekitar, semburan seru keluar. Yang paling penting adalah kultivasi Luming hanya 2 tingkat roh dan laut. 2 tingkat roh dan laut begitu kuat sehingga sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung puluhan gerakan. Apakah ini kekuatan pertempuran dari 500 teratas dalam daftar 1000 kebanggaan? Sangat kuat, tapi hanya itu. Hati Luming bergerak dan tangannya tiba-tiba melambai. 4 jenis cahaya keluar, telapak tangan Luming ini mengandung 4 jenis konsepsi artistik. Sebelumnya, Luming hanya memiliki 3 jenis konsep artistik. Dia juga ingin mencoba Tianjiao, salah satu dari 500 teratas dalam daftar Qianjiao. Sekarang dia telah mencoba kekuatannya, pertempuran seharusnya sudah berakhir. Menyentuh. Setelah telapak tangannya terbelah, pedang Sangguan Jinjue patah. Sangguan Jinjue menunjukkan ekspresi kaget. Dia mundur dengan liar dan pedangnya ada di depannya. Kapan? Telapak tangan Luming terbelah di pedang Sangguan Jinjue, seperti gunung kuno yang menghantam Sangguan Jinjue. Tubuh Sangguan Jinjue bergetar hebat, memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan liar. Bagaimana mungkin? Apakah kamu mempertahankan kekuatanmu tadi? Baru saja, dia begitu sombong sehingga dia tidak tahan untuk melawan Luming Ling. Kamu tidak membutuhkan semua kekuatanmu untuk berurusan denganmu. Luming melangkah maju dengan telapak tangannya. Sangguan Jinjue meraung, bintang-bintang dipenuhi, dan serigala melolong dan mengejutkan langit. Dia ingin melawan, tetapi Luming memecahkan 4 jenis konsepsi artistik yang terlalu kuat. Meskipun mood bintang Sangguan Jinjue telah mencapai tingkat kedua, masih rentan untuk diserang di bawah konsepsi artistik Luming. Menyentuh. Tubuh Sangguan Jinjue meledak, dan sebuah lubang besar keluar dari dadanya. Tulangnya patah. Dia memuntahkan darah dan matanya penuh ketakutan. Hentikan. Kamu memenangkan pertempuran ini. Kita akan bertarung lagi di masa depan. Sangguan Jinjue meraung, terbang kembali untuk pergi. Konyol, siapa yang akan bertarung denganmu lagi di masa depan? Datang dan pergi jika kamu mau. Apa pendapatmu tentang aku? Karena hari ini ada di sini, jangan pergi. Luming menginjak Jiulong dan melangkah maju dengan kecepatan tinggi dengan mata dingin. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mengerti bahwa jika kamu membunuhku, kamu akan menunggu balas dendam gila keluarga Sangguan aku. Sangguan Jinjue berkata dengan dingin bahwa dia mengancam akan mengekspor. Itu urusanku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mata Luming tenang dan tidak bergerak. Hari ini, dia bertekad untuk memotong Sangguan Jinjue. Luming membunuh 3 anggota muda keluarga Sangguan dan mengalahkan Sangguan Jinjue. Bahkan jika Sangguan Jinjue dibebaskan, dia akan membalas. Lebih baik membunuhnya. Melihat ini, Sangguan Jinjue sangat ketakutan. Dia mengerti bahwa dia bertemu dengan pria yang kejam. Lari. Sangguan Jinjue melarikan diri ke kejauhan. Tapi seberapa cepat langkah Jiulong Luming? Setelah beberapa langkah, dia menyusul Sangguan Jinjue dan terus menekannya. Sangguan Jinjue meraung dan berjuang untuk melawan. Pada saat berikutnya, salah satu lengannya patah. Mati. Luming mengambil telapak tangan dan menempel di kepala Sangguan Jinjue. Miaohi, dengan beberapa anak muda, datang ke Luming dengan cepat. Itu datang, bocah itu. Kali ini, aku ingin dia mengalami dilema hidup dan mati. Di mata Miaohi, peluang membunuh yang gila terus muncul. Yah, ada perang besar di depan. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan di depannya. Pergi dan lihat. Miaohi, dengan beberapa anak muda, mempercepat dan terbang ke depan.
Dia tidak terbang jauh, dia melihat Sangguan Jinjue melarikan diri dengan panik, dan di belakangnya, seorang pria mengejarnya. Itu Sangguan Jinjue, dan bocah itu. Murid Miao Yi menyusut tajam. Saat berikutnya, dia melihat Sangguan Jinjue berteriak, dan telapak tangan Lu Ming jatuh tanpa ragu. Menyentuh. Kepala Sangguan Jinjue retak seperti semangka. Miao Yi hampir menatap matanya dan hampir menggigit lidahnya. Sangguan Jinjue dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming membunuh Sangguan Jinjue dengan satu tangan, menarik napas, dan menyingkirkan cincin penyimpanan Sangguan Jinjue, menelan esensi darah. Kemudian, dengan mata dingin, dia menatap Miao Yi. Kau juga membawa orang untuk membunuhku. Nada suara Lu Ming sedingin es, penuh dengan peluang membunuh. Miao Yi sangat terkejut hingga dia merasakan keringat dingin di punggungnya dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, bagaimana mungkin? Aku kebetulan lewat, baru saja lewat. Haha, saudara, kamu sangat berani. Aku mengagumimu, aku pergi sekarang. Miao Yi memeluk tinjunya, dan dengan senyum jelek di wajahnya, dia berbalik dan pergi. Aku bercanda, Sangguan Jinjue jauh lebih kuat dari dirinya. Dia adalah keluarga Sangguan yang paling arogan, dan posisinya luar biasa. Lu Ming bahkan membunuh Sangguan Jinjue. Aku khawatir dia tidak akan lunak padanya. Dia hanyalah orang yang kejam, dan dia tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka. Di mana dia ingin membunuh Lu Ming? Dia hanya ingin berada sejauh mungkin dari Lu Ming. Miao Yi melarikan diri, dan Lu Ming, dengan senyuman di bibirnya, tidak mengejarnya. Benar saja, jika kamu tangguh, orang lain akan takut pada kamu. Di sekitar, anak muda kuat lainnya terkejut dan dalam suasana hati yang sangat rumit. Sangguan Jinjue, yang dikenal sebagai Tianjiao Dong Huang yang unik, meninggal seperti ini. Sekarang, sebelum pertempuran Qiyun dimulai, beberapa Tianjiao yang paling menonjol telah jatuh satu demi satu. Ketika pertempuran Qiyun dibuka secara resmi, seberapa tragiskah itu dan berapa banyak Tianjiao yang akan jatuh? Saat itu, yang kuat akan semakin kuat dan akan menginjak mayat yang lemah dan naik ke puncak gunung. Sosok Lu Ming melintas. Dia menyingkirkan cincin anggota lain dari keluarga Sangguan, menelan semua esensi darah, dan kemudian terbang ke gunung tempat tombak ditancapkan terbalik. Dia duduk bersila dan memurnikan darah esensinya. Bab 782. Kali ini, ada 3 roh laut 5 berat, esensi darah orang seni bela diri 3 roh laut, lebih agung, kekuatan darah esensi lebih halus. Dengan cara yang sama, semuanya mengalir menuju prasasti penjara kota. Pemurnian ini memakan waktu 1 hari. Di antara keluarga Sangguan, ada bau busuk dan peluang pembunuhan. Apa yang kamu bicarakan? Jinjue dibunuh oleh anak laki-laki bernama Lu Ming. Ada raungan yang dalam, yang berisi kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan dari suara itu adalah ayah dari Sangguan Wuchen dan Sangguan Wuling, tetua sebenarnya dari keluarga Sangguan, Sangguan Chongyuan. Sangguan Wuchen dan Sangguan Wuling, serta seorang pria kurus, berdiri di samping Sangguan Chongyuan, wajahnya memutih dan keringat dinginnya keluar. Mereka tahu bahwa Sangguan sangat marah dan sangat marah. Sangguan Jinjue terbunuh. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, Sangguan Jinjue adalah Tianjiao paling menonjol kedua, dan hanya satu orang yang lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Pria yang begitu sombong sangat diharapkan oleh keluarga Sangguan. Di masa depan, dia akan menjadi pilar keluarga Sangguan. Sayangnya, dia meninggal seperti ini. Bagaimana bisa Sangguan Chongyuan tidak marah? Lu Ming, dia harus mati. Diam setengah suara, mulut Sangguan Chongyuan, mengeluarkan kata-kata dingin. Tapi ayah, ada orang yang menjaga gunung. Orang di atas 30 tahun tidak bisa masuk. Bagaimana kita bisa membunuh binatang kecil itu? Jalan Sangguan Wuchen. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, kecuali satu, tidak ada yang bisa bersaing dengan Lu Ming. Tapi orang itu, yang berlatih di tanah suci yang lebih tinggi, tidak bisa mengganggunya. Jika dia ingin membunuh Lu Ming, dia hanya bisa mengirim orang yang lebih tua. Tapi Gunung Baizun, orang tua tidak bisa masuk, dan mereka tidak berani secara terbuka mengirim orang tua untuk membunuh Lu Ming. Itu hanya bisa datang dalam kegelapan. Dia tidak bisa tinggal di pegunungan sepanjang hidupnya dan menunggu dia keluar. Mata Sangguan Chongyuan sedingin es dan dingin, dan melanjutkan, kirim seseorang untuk menonton Baizun San. Setelah bocah itu keluar, segera beritahu aku. Ya. Pria kurus. Lu Ming berlatih selama sehari di tombak itu, dan kemudian memurnikan semua esensi darahnya. Namun, darah prasasti Zenyu masih belum dipromosikan. Tapi kali ini, Lu Ming punya perasaan. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari level Tuhan. Perasaan semacam itu, sangat luar biasa, dia bisa merasakan, monumen penjara kota, dari promosi, benar-benar tidak jauh. Lu Ming menantikannya. Setelah monumen penjara kota dipromosikan ke tingkat dewa, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Selain itu, dikatakan bahwa ada penggunaan darah dewa yang lebih kuat, yang bukan hanya ledakan sederhana, tetapi juga peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Kebangkitan darah tingkat dewa Tianjiao, ada nama lain, yang disebut Tianjiao tingkat dewa. Menurut catatan, 300 Tianjiao teratas dalam daftar Qianjiao semuanya adalah dewa.
Dengan kata lain, 300 teratas dari daftar Qianjiao dibangunkan ke darah ketiga, dan mereka adalah darah tingkat dewa. Jika kamu tidak bangun, kamu tidak dapat bersaing dengan Tianjiao itu. Lu Ming merenung sejenak, menarik napas panjang dan bangkit. Dia berencana untuk pergi dari sini dan berlatih di tempat lain. Boleh aku tahu namamu, kakak? Saat ini, seorang pemuda mendatangi Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Lu Ming sedikit mengernyit. Saudaraku, menurutku kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kamu benar-benar naga di antara manusia. Kamu ingin berteman satu sama lain. Kamu berada di Chu Zongxuan yang lebih rendah. Pemuda itu melanjutkan, matanya sangat murni, tidak seperti orang yang berbeda pemikiran. Lu Ming mengangkat alis, cara, 1000 daftar sombong 586 dari Chu Zongxuan. Haha, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakakmu. Chu Zongxuan memiliki senyum cerah. Aku akan memanggilmu. Karena Chu Zongxuan sangat blak-blakan, Lu Ming bukanlah orang yang munafik, dan tersenyum. Apakah itu Lu Ming, raja terkuat dalam daftar Raja Surga? Mata Chu Zongxuan bergerak. Jika tidak ada Lu Ming kedua, dan juga memenangkan daftar raja teratas, itu pasti aku. Lu Ming menyentuh hidungnya. Tidak heran kekuatan juang saudara Lu begitu kuat. Dengan kekuatan juangnya, dia seharusnya bisa menembus 100 pagoda dan bahkan mendapatkan token ke situs budidaya lain yang lebih tinggi. Chu Zongxuan menghela nafas. 100 pagoda, token ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Sepertinya saudara Lu belum tahu. Chu Zongxuan sedikit terkejut, segera dan penjelasan sederhana Lu Ming. Di kota Kowloon, ada banyak tempat suci untuk berkultivasi. Gunung Baizun hanyalah salah satunya, dan itu hanyalah tanah suci umum untuk bercocok tanam. Ada juga beberapa tempat suci budidaya, yang lebih indah dan lebih efektif daripada Gunung Baizun. Namun, beberapa tempat suci perlu menghabiskan banyak sumber daya, sehingga jumlah orang yang dapat memasukinya sangat terbatas. Beberapa tempat suci terbuka untuk mereka yang berada di atas. Lagi pula, sumber daya yang terbatas hanya dapat memberikan bakat yang lebih kuat itu, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pertempuran keberuntungan. Dikatakan bahwa Tianjiao, salah satu dari 100 teratas dalam daftar Qianjiao, secara pribadi dikirim ke tempat rahasia oleh Kaisar Wu untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menunggu datangnya pertempuran Qiyun. Ada juga cara untuk menjadi terkenal di dunia, kecuali bagi mereka yang ingin menjadi terkenal. Di beberapa tempat suci umum budidaya, akan ada beberapa tempat pengujian. Misalnya, 100 pagoda di 100 gunung. Selama kamu menerobos, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Beberapa Tianjiao, yang berlatih di Gunung Baizun, sering mengunjungi Menara Baizun. Ada tempat seperti itu. Lu Ming sangat bersemangat. Gunung Baizun, kultivasinya lebih rendah, efeknya masih sangat bagus, tetapi dengan peningkatan kultivasi, efeknya akan semakin lemah. Jika kamu bisa pergi ke tempat yang lebih misterius untuk berlatih, tentu saja lebih baik. Apakah kamu ingin pergi? Mengapa kamu tidak datang bersama? Aku akan membuat terobosan jalan Chu Zongxuan. Kalau begitu pergilah denganku. Lu Mingdao. Lalu mereka pergi. Chu Zongxuan pernah ke sana sebelumnya. Dia akrab dengan jalan dan membawa Lu Ming ke arah Gunung Baizun. Beberapa jam kemudian, sebuah menara tinggi muncul di depan mereka. Ini adalah menara batu, menutupi area yang luas, menjulang ke awan. Melihat ke atas dan ke bawah, dua orang lainnya terbang ke atas dan ke bawah menara batu. Lu Ming juga mendongak. Menara batu dibagi menjadi 10 lapisan. Saat ini, 6 lapisan depan, ada cahaya yang bersinar, dan 4 lapisan belakang, gelap. Dalam perjalanan, Chu Zongxuan dan Lu Ming memperkenalkan situasi 100 pagoda. Di antara 100 pagoda, ujiannya bukanlah kultivasi, tetapi konsep artistik langit dan bumi. Ada 10 lantai di pagoda. Selama kamu masuk ke lantai 9, kamu mungkin mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setiap kali kamu melewati satu lantai, akan ada lampu di menara. Saat ini, ada lampu di 6 lantai depan, menandakan seseorang telah masuk ke lantai 6. Saat ini, lampu lantai 7 juga tiba-tiba menyala. Luan Xiongfei telah membobol lantai 7. Bisakah dia mencapai lantai 8? Sulit dikatakan, tetapi konsepsi artistik tentang kekacauan benar-benar mengerikan. Di bawah pagoda, beberapa orang lainnya berbicara dengan suara rendah. Bab 783. Mata Lu Ming bergerak. Dia adalah salah satu pejabat paling kuat di dunia. Jelas, Luan Xiongfei telah menembus lantai 7. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan suara yang kuat di langit, nafas yang membara, dan menyebar ke arah Lu Ming. Orang-orang menoleh ke belakang dan menemukan bahwa di langit, sesosok besar, terbang ke sisi ini, dipenuhi dengan api ungu, seperti matahari ungu. Ini keterampilan membakar api keluarga Wang. Seseorang berseru. Ledakan. Saat mereka dekat dengan menara, kecepatan seluruh tubuh tidak berkurang. Tidak, minggir. Yang lainnya mundur. Lu Ming mengerutkan kening dan berdiri diam. Haha, keluar dari sini. Pria dari keluarga Wang tertawa dan jatuh. Kakak Lu, keluar dari sini.
Chu Zongxuan menarik Luming dan mengelak ke satu sisi. Ledakan. Orang-orang dari keluarga Wang menginjak tempat di mana Luming baru saja berdiri. Bumi meraung dan kerikil memercik, dan tanah retak. Wang Kong, ini Wang Kong. Seseorang berseru. Wang Kong, daftar QIANJ Yao 430, dari Luan Xiongfei, tetapi juga lebih tinggi. Wang Kong jatuh ke tanah, beberapa matanya tidak pandai menyapu Luming. Baru saja, Luming berusaha untuk tidak mengelak, yang membuatnya sedikit kesal. Para Wang. Luming berbisik, dan dia memikirkan pedang itu. Jian Feiliu seharusnya datang ke kota Jiulong. Aku tidak tahu apakah aku telah pergi ke rumah Wangs. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan menemukan Wangs. Haha, Luan Xiongfei, dia bahkan mendobrak lantai 7. Tampaknya konsepsi artistik dari 100 pertempuran telah sedikit ditingkatkan. Tapi aku khawatir tidak mudah untuk masuk ke lantai 8. Wang Kong tertawa. Benar saja, segera setelah itu, di lantai 7, kilatan cahaya, sesosok muncul dan dikeluarkan. Ini adalah pemuda kekar dengan rasa perang yang kuat di baju besinya. Hei, Luan Xiongfei, sepertinya kamu telah gagal. Wang Kong mencibir. Wang Kong, aku gagal, kamu mungkin tidak lebih baik dariku. Setelah mengatakan itu, Luan Xiongfei tidak lagi tinggal dan pergi dari sini. Setelah Luan Xiong terbang keluar, cahaya dari 100 pagoda padam sepenuhnya, menandakan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Wang Kong Lengham, melangkah menuju lantai pertama dari 100 menara. Di bawah lantai pertama menara Baizun, ada pintu lampu. Setelah Wang Kong melangkah ke dalamnya, sosok itu menghilang. Kakak Lu, ayo pergi dan buat terobosan. Jalan Chu Zongxuan. 100 pagoda, bisa masuk sekaligus, banyak orang bergegas bersama. Luming mengangguk dan melangkah ke gerbang cahaya bersama Chu Zongxuan. Di saat yang sama, beberapa orang juga masuk ke gerbang cahaya. Begitu Luming memasuki gerbang cahaya, saat berikutnya, dia muncul di atas panggung. Dengan baik. Begitu dia masuk ke sini, Luming menemukan bahwa Yuan asli di tubuhnya tidak dapat bekerja sama sekali. Bahkan api roh tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa mendobrak konsep artistik langit dan bumi. Wah! Pedang api, dipadatkan dan dipotong ke arah Luming. Pedang api ini diringkas dari konsep artistik api, yang setara dengan tahap awal pengenalan tingkat kedua. Pikiran Luming bergerak, dan suasana api meledak, mengembunkan senjata api panjang, menusuk bila api. Dengan satu sentuhan, pedang api itu dikalahkan. Di depan peron, sebuah pintu ringan muncul. Level pertama ini sangat mudah. Luming tersenyum dan berjalan ke pintu lampu. Saat berikutnya, dia muncul di platform lain. Saat ini, dari luar 100 pagoda, kamu dapat melihat bahwa 3 lantai telah menyala, menandakan bahwa seseorang telah masuk ke lantai 3. Kali ini, masih ada saber api di peron. Namun, konsep artistik api yang terkandung dalam saber api ini telah mencapai puncak entry level 2. Ini mirip dengan suasana nyala api Luming. Luming hanya menampilkan semacam konsepsi artistik api, memadatkan senjata panjang, dan bertarung dengan pedang api. Kong, kong. Tombak dan pedang terus berpotongan, dan suara serangan silang logam meletus. Pertarungan murni dengan konsepsi artistik itu bagus. Itu bisa mempertajam konsepsi artistik aku dan memperkuat konsepsi artistik aku. Pikir Luming, mengendalikan konsep artistik api dengan sepenuh hati dan bertarung dengan pedang api. Suasana api Luming juga berada di puncak level entry level kedua, yang setara dengan pedang api, dan keduanya terus bertabrakan. Saat ini, 5 lantai menara Baizun telah menyala, menandakan bahwa seseorang telah membobol lantai 5. Cepat sekali, seharusnya Wang Kong. Dia sudah mencapai lantai 5. Aku tidak tahu apakah dia bisa sampai ke lantai 9. Tidak mungkin untuk lantai 9. Tuan Xiongfei baru masuk ke lantai 7. Kurasa Wang Kong akan berhenti di lantai 7. Di bawah 100 pagoda, masih ada beberapa orang yang menonton sambil berbicara. Luming sedang dalam mood api, bertarung dengan pedang api. Setelah ratusan ronde pertempuran, Luming merasa bahwa ia telah menjadi semakin dewasa dalam penggunaan konsep artistik api. Dengan tombak panjangnya berterbangan, dia berada di atas angin. Setelah beberapa gerakan, dia mengalahkan pedang api. Konsepsi artistik Luming tentang api, meskipun masih belum menembus kemacetan, mencapai tingkat kedua dari kesuksesan kecil, tetapi dia merasa bahwa dia semakin dekat ke satu langkah. Setelah mengalahkan bila api, ada juga pintu cahaya di depannya. Luming masuk. Saat berikutnya, dia muncul di peron di lantai 3. Kali ini, ada pedang emas, yang terkondensasi dari konsepsi artistik emas, mencapai tahap konsepsi artistik sekunder. Nampaknya konsepsi artistik pagoda Baizun bersifat acak dan tidak terpaku pada konsepsi artistik tertentu. Wah! Pedang emas itu sangat tajam dan menusuk Luming. Ledakan. Saat ini, Luming memecahkan 2 jenis konsepsi artistik. Angin dan api, 2 jenis perpaduan konsepsi artistik, memadatkan senjata panjang, tidak memiliki beberapa gerakan, kemudian akan mengalahkan pedang emas. Luming terus memasuki lantai 4. Di lapisan keempat, itu masih merupakan pedang emas, tetapi kekuatan konsep artistik emas telah mencapai puncak tingkat 2 Xiao Cheng. Luming bertarung dengan angin dan api. Dengan lusinan jurus, dia mengalahkan pedang emas itu dan melangkah ke lapisan kelima.
Pada saat ini, beberapa orang gagal menembus penghalang dan telah terpental. Dan lantai 7 juga menyala saat ini. Seseorang masuk ke lantai 7. Di bawah menara, yang lain melihat ke atas untuk melihat apakah lantai 8 bisa menyala. Tapi setelah beberapa saat, lapisan cahaya ketujuh menyala, dan sebuah bayangan terbang keluar. Itu Wang Kong. Sialan, ini hanya sedikit lebih dekat ke lantai 8. Wang Kong meraung. Begitu Wang Kong keluar, dia melihat lampu di lantai 7 pagoda padam, tetapi lampu di lantai 6 masih menyala. Tidak 2 menit kemudian, lantai 6, kilatan cahaya, sesosok muncul, adalah Chu Zongxuan. Dia masuk ke lantai 6, terpental keluar. Lampu lantai 6 padam, dan 5 lantai berikutnya masih menyala. Lantai 5, ada orang. Wang Kong melihat ke 100 pagoda dan tidak pergi. Saat ini, Lu Ming ada di lantai 5. Di lapisan kelima, terdapat cincin hijau, yang terkondensasi dari konsep artistik angin, mencapai tahap penyelesaian kedua. Lu Ming masih hanya memecahkan 2 jenis konsep artistik angin dan api, mencoba melawan, tetapi benar-benar jatuh tertiup angin. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Dengan cara ini, ia dapat meredam 2 jenis konsepsi artistik angin dan api, terutama konsepsi artistik angin, yang juga dapat memainkan peran referensi. Bab 784. Lu Ming tidak mencari layanan yang berjasa, tetapi tidak mencari kesalahan. Dia memusatkan pikirannya, memecah suasana angin dan api, dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun, dengan setiap serangan, tombak Lu Ming, yang dipadatkan oleh konsep artistik angin dan api, dapat didengungkan dan digetarkan. Tampaknya itu akan runtuh kapan saja, tetapi setiap saat, itu diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming menolak dan mengerti. Di luar 100 pagoda, orang-orang menonton. Ada apa? Siapa itu? Kenapa lama sekali di lantai 5? Itu pria yang datang bersama Chu Zongxuan. Aku tidak tahu siapa namanya. Aku memperkirakan kekuatan orang ini harus naik ke lantai 5, jadi dia sudah lama terjebak di lantai 5. Jika tidak berhasil, aku akan turun lebih awal. Ada orang lain yang ingin masuk, yang akan menunda waktu orang lain. Saat ini, ada orang lain yang baru saja datang, kali ini dengungan dingin. Tidak menyenangkan. Wang Kong mencemooh mulutnya, baru saja akan pergi, saat ini, matanya bergerak. Orang lain juga tercengang, karena ini, lantai 6 dari 100 pagoda, tiba-tiba bersinar terang. Lu Ming, ada di lantai 6. Setelah sekian lama, akhirnya aku bergegas ke lantai 6. Diperkirakan lantai 6 adalah batasnya. Aku bertaruh sebentar lagi, dia akan dikeluarkan dari lantai 6. Tapi sebelum dia selesai, itu berhenti. Sebab, lantai 7 juga tiba-tiba menyala. Itu hanya beberapa napas jauhnya dari lantai 6. Lantai 7 ada di bawah 100 pagoda, orang-orang itu mau tidak mau membuka mulut mereka. Baru saja, batas Lu Ming adalah lantai 6. Beberapa orang yang mengatakan bahwa Lu Ming akan dikeluarkan dalam 1 menit tersipu malu. Tamparan ini terlalu cepat. Di lantai 7, itu sudah menjadi level tertinggi yang dinaiki Wang Kong. Sekarang, beberapa orang naik lagi. Menarik. Wang Kong mundur dan melihat ke 100 pagoda. Di lapisan ke-7, itu mandek, dan lapisan ke-8 tidak menyala dan tidak ada yang keluar. Di antara 100 pagoda, Lu Ming merasa hampir marah di lantai 5, dan kemudian suasana guntur pecah lagi. Perpaduan dari 3 konsep artistik langsung memecahkan cincin biru dan memasuki lantai 6. Konsep artistik tingkat ke-6 setara dengan puncak menteri tingkat kedua. Dengan hanya beberapa nafas, Lu Ming dikalahkan dan mencapai level ke-7. Jadi, saat kamu melihat lampu di lantai 6 dan 7 di luar, jaraknya hanya beberapa tarikan napas. Lapisan ke-7, munculnya tingkat kedua dari suasana hati yang sempurna. Tombak petir yang terdiri dari guntur dan kilat menusuk Lu Ming. Cepat dan kejam, dia muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming mengendalikan 3 jenis konsepsi artistik untuk melawan tombak petir. Kali ini, pertempuran berlangsung lebih dari 10 menit. Haha, konsepsi artistik Lei akhirnya mencapai level entry level kedua. Dalam proses pertempuran sengit dengan tombak petir, Lu Ming memiliki beberapa pemahaman dan memupuk konsep artistik guntur ke puncak level 2. Kekuatan perpaduan dari 3 jenis konsepsi artistik meningkat lagi, dan tombak petir dikalahkan dengan 1 pukulan. Tingkat 7, lewat. Lu Ming memasuki lantai 8 melalui pintu lampu. Ketika Lu Ming melangkah ke lantai 8 menara Baizun menyala. Di bawah menara, orang tidak bisa tidak menatap. Lu Ming, sebenarnya naik ke lantai 8. Mengerikan, bisa dikatakan, pemahaman konsep artistik Lu Ming telah melampaui Luan Xiongfei dan Wang Kong. Bagus, Lu Ming benar-benar bagus. Chu Zongxuan diam-diam memuji. Konsepsi artistik tidak mewakili semua kekuatan bertarung. Meskipun konsepsi artistik orang ini bagus, kekuatan bertarungnya mungkin tidak terlalu kuat. Dengungan Wang Kong leng. Kerumunan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Wang Kong telah diambil alih oleh orang lain. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke 100 pagoda. Bisakah kita sampai ke lantai 9? Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Konsepsi artistik tingkat ke-8 adalah puncak kesempurnaan tingkat kedua. Lu Ming bukanlah lawan dari 3 jenis konsepsi artistik.
Oleh karena itu, Looming mendobrak konsep artistik bumi. Begitu konsepsi artistik bumi keluar, 4 jenis konsepsi artistik terintegrasi dan bergulir secara langsung. Looming naik ke lantai 9. Lantai 9 aktif. Jika seseorang sampai ke lantai 9, itu sengit dan ganas. Jika dia tampil baik di lantai 9, dia mungkin mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci kultivasi yang lebih tinggi. Lapisan ke-9 sangat sulit untuk dilewati. Hanya dengan melakukan sebanyak mungkin, semakin baik kinerja kamu, semakin besar kemungkinan kamu mendapatkan token. Di bawah menara, semua orang menatap ke atas menara, lantai 9. Lihat ketika seseorang akan muncul. Konsep artistik tingkat ke-9 belum ditingkatkan ke tingkat ketiga. Jika ditingkatkan ke level ketiga, tidak perlu membandingkannya. Konsepsi artistik tingkat ketiga dapat sepenuhnya menghancurkan konsepsi artistik tingkat kedua. Di tingkat ke-9, ada 9 pedang pertempuran. Biru, merah, dan emas. Mereka adalah 9 konsepsi artistik yang umum. Masing-masing memadatkan pedang dan menusuk Looming. Ke-9 pedang itu membentuk susunan pedang. Ledakan. Perpaduan dari 4 konsepsi artistik membentuk seragam dengan 4 warna yang menyinari Looming, menutupi seluruh tubuhnya bahkan wajahnya. Pada saat yang sama, senjata panjang digunakan untuk membunuh dan menyerang secara vertikal dan horizontal, yang sangat kuat. Looming menemukan bahwa konsepsi artistik yang muncul di 100 pagoda adalah 9 konsepsi artistik yang umum. Oleh karena itu, mereka yang mempraktikkan konsepsi artistik khusus di sini seharusnya mendapat keuntungan, karena konsepsi artistik khusus lebih kuat dan lebih misterius. Sama seperti konsepsi artistik bumi, itu adalah yang terkuat di antara 4 konsepsi artistik Looming. Jika digabungkan dengan 3 konsepsi artistik lainnya, kekuatan ledakannya juga paling dahsyat. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah beberapa lusin jurus bertarung, suara tabrakan terus terdengar. Menyentuh. Pedang perang yang diringkas oleh konsep artistik pegunungan dikalahkan oleh Looming terlebih dahulu, dan kemudian oleh Looming. 8 konsepsi artistik yang tersisa jauh lebih lemah. Selanjutnya, pedang demi pedang dikalahkan oleh Looming. Segera, ke-9 pedang itu dikalahkan oleh Looming. Di depan peron, sebuah pintu ringan muncul. Apakah itu jalan ke lantai 10? Looming berbisik. Menurut Chu Zongxuan, sulit bagi orang biasa untuk menembus lantai 9. Bagus untuk bisa menembus lantai 9, atau bahkan bertahan untuk sementara waktu. Pada tingkat ke-9, 9 konsepsi artistik umum memadatkan 9 pedang pertempuran untuk membentuk susunan pedang. Semuanya sempurna tingkat kedua, orang biasa tidak bisa melewatinya. Hanya saja Looming, yang menggabungkan 4 jenis konsepsi artistik dan konsepsi artistik bumi yang kuat. Apa yang akan terjadi di lantai 10? Looming melangkah maju dan melangkah ke pintu lampu. Di luar menara, saat Looming melangkah ke gerbang lampu yang menuju ke lantai 10, semua lampu di lantai 9 tiba-tiba padam. Semua lampu di 100 pagoda padam. Lampu padam, dan pria itu gagal. Mereka tidak tahu nama Looming. Tidak, kenapa kamu belum keluar? Setelah kegagalan umum, mereka akan dikeluarkan dan tidak akan mati di dalamnya. Mungkin tidak, 100 pagoda tidak pernah mendengar bahwa mereka akan mati. Tunggu. Tapi 1 jam kemudian, Looming masih belum keluar. 2 jam kemudian, Looming masih belum keluar. Dalam sekejap mata, Looming masih belum keluar setelah sehari. Orang-orang terdiam. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah mereka benar-benar mati di dalamnya? Namun, orang lain ingin masuk, tetapi tidak bisa, artinya masih ada orang yang tidak keluar. Bab 785. Apa yang sedang terjadi? Chu Zongxuan juga khawatir apakah Looming mengalami kecelakaan. Chu Zongxuan, siapa pria yang ikut denganmu ini? Mata Wang Kong menatap Chu Zongxuan, mata seberkas kilatan tepi. Dia adalah Looming. Merenung sejenak, kata Chu Zongxuan, hanya nama, tidak ada yang disembunyikan. Looming, siapa itu? Looming, kamu tidak tahu. Sepertinya kamu sudah terlalu lama tutup. Daftar Raja Surga tahun ini adalah yang pertama. Dikatakan bahwa Looming dipanggil. Itu dia. Beberapa orang di tempat kejadian pernah mendengar nama Looming, sementara yang lain tidak. Looming, ini dia. Di mata Wang Kong, ujungnya lebih, jika ada nyala api. Nama Looming, tentu saja, dia pernah mendengar tentang pertempuran Tian Wangbang, para Wang, tetapi beberapa Tian Jiao dibunuh oleh Looming. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada 100 pagoda. Berapa hari kamu bisa tinggal di sana? Wang Kong mencibir, sosoknya muncul di atas batu besar tidak jauh dari situ, dan duduk bersila. Nyatanya, Looming sendiri sedikit terkejut. Ketika dia melangkah ke pintu lampu dan muncul di lantai 10, dia menemukan ada 2 lelaki tua duduk di lantai 10. 2 lelaki tua berjubah abu-abu tampak kehabisan napas, sama seperti 2 lelaki tua biasa. Tapi tentu saja, Looming tidak terlalu berpikir bahwa ini adalah 2 orang tua biasa. Orang tua biasa tidak bisa berada di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah kultivasi pihak lain terlalu dalam untuk membuatnya merasakan sedikit pun. Saat Looming muncul, mata kedua tetua tertuju pada Looming, menunjukkan warna keterkejutan. Menarik untuk memahami 4 jenis konsepsi artistik, dan 4 jenis konsepsi artistik telah berhasil diintegrasikan, yang langka dan sangat langka.
Salah satu lelaki tua itu berbicara. Ini tidak hanya langka, aku belum pernah melihat perpaduan dari 4 jenis konsepsi artistik, tetapi juga kultivasi tingkat kedua. Yah, aku telah melihat perpaduan dari 3 jenis konsepsi artistik. Kata orang tua lainnya. Luming yang lebih muda, aku sudah bertemu 2 senior. Luming bertepuk tangan dan memberi hormat dengan hormat. Nah, bagus, si kecil. Salah satu dari mereka mengangguk. Maaf, tetua, berapa tingkat penilaian ke-10? Luming bertanya. Penilaian? Tidak, kalian semua telah menyelesaikan bea cukai, tetapi karena kalian telah mencapai lantai 10, kami berdua orang tua tidak boleh gagal untuk menunjukkannya. Pria tua di sebelah kiri tiba-tiba menjadi cerah di matanya, seolah-olah ada 2 api yang menyala. Pada saat berikutnya, nyala api tak berujung menyelimuti Luming. Luming kaget, dan 4 jenis konsep artistik keluar. Pada saat yang sama, dia berseru, apa maksudmu, Tuan? Nak, ada baiknya kamu menolak hanya dengan konsep artistik api. Orang tua itu berbicara. Hati Luming tergerak, kedua lelaki tua ini, tak terduga, ingin membunuhnya, mudah, kenapa begitu? Dengarkan suara patua, sepertinya ada alasan lain. Segera, Luming menghentikan 3 jenis konsepsi artistik lainnya, dan hanya melawan dengan konsepsi artistik api. Ketika api yang dikendalikan oleh lelaki tua itu mengelilingi Luming, dia merasa sangat nyaman alih-alih merasa berkobar. Dia merasa seolah-olah bermandikan konsepsi artistik api, dan berbagai perubahan konsepsi artistik api muncul di depan matanya. Konsepsi artistik tentang api dan perubahan semacam itu luar biasa. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Setelah beberapa saat, mata Luming menjadi semakin cerah. Dia hanya menutup matanya dan menyadari. Persepsinya benar-benar tenggelam dalam konsepsi artistik tentang api di dunia luar, dan konsepsi artistiknya sendiri tentang api berubah seiring dengan pemahamannya. Bocah ini, pemahaman yang bagus. Mata lelaki tua di sisi kiri menjadi cerah, dan dia tidak bisa menahan seruan. Memang benar bahwa kamu memiliki pemahaman yang luar biasa. Kamu dapat memahaminya dengan sangat cepat, tetapi tidak heran jika kamu berhasil mengintegrasikan 4 jenis konsepsi artistik dan mengolahnya ke tingkat ini. Bahkan jika kamu memiliki petualangan yang hebat, pemahaman kamu adalah benar-benar menakjubkan. Orang tua jalan di sebelah kanan. Dengan cara ini, Luming tenggelam dalam latihan, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, suasana api Luming tiba-tiba menjadi ganas dan kuat. Konsepsi artistik tentang api akhirnya menembus kesuksesan kecil tingkat kedua. 3 hari, hancurkan kemacetan, bagus, bagus. Orang tua di sebelah kiri mengangguk dan menyingkirkan konsep artistik api. Terima kasih atas keberhasilanmu. Luming sangat senang mengetahui bahwa lelaki tua itu yang bermaksud untuk memenuhinya. Nak, jangan senang terlalu dini. Masih ada lagi. Pria tua di sebelah kanan memiliki mata yang cerah dan membuka mulutnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan angin tak berujung menyelimuti Luming. Konsepsi artistik tentang angin. Luming sangat gembira dan terus berlatih. Dalam sekejap mata, konsep artistik angin Luming juga berhasil menembus dan mencapai tingkat kedua Xiao Cheng. Nak, kami hanya menguasai 2 jenis konsepsi artistik ini, yang dapat dianggap sebagai hadiah atas izin bea cukai kamu. Konsepsi artistik lainnya harus dipahami sendiri. Orang tua di sisi kanan mengesampingkan konsep artistik angin dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Luming memberi hormat lagi. Yah, ada juga token ini. Kamu bisa mengambilnya. Dengan bakatmu, kamu memenuhi syarat untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi untuk berlatih. Orang tua di sebelah kiri, dengan token di tangannya, melemparkannya ke Luming. Luming mengambil alih, sangat gembira. Bukankah itu tanda dia datang ke sini? Sekarang akhirnya. Luming membungkuk lagi untuk mengucapkan terima kasih. Kita akan pergi. Begitu lelaki tua di sebelah kanan melambaikan tangannya, kekuatan yang kuat bekerja pada Luming. Dengan kilatan cahaya, Luming menemukan bahwa dia telah keluar dari pagoda dan muncul di udara di luar menara. Pada saat yang sama, Zenyuan di tubuhnya tidak lagi ditekan dan dioperasikan dengan bebas. Luming menjalankan Zenyuan dan mendarat di bawah tanah. Luming, Luming keluar. Begitu Luming muncul, seseorang berseru. Luming benar-benar tinggal di 100 pagoda selama 6 hari, dan kemudian tampak aman dan sehat, yang sedikit tidak terbayangkan. Dulu, meski seseorang melewati bea cukai, mereka hanya mendapat token, tapi tidak ada yang tinggal di dalamnya selama 6 hari. Di atas batu besar tidak jauh dari situ, Wang Kong membuka matanya. Di matanya, 2 api menyala. Tubuhnya bergerak, dan nafas panas menyebar ke arah Luming. Tubuhnya tiba-tiba mendarat di depan Luming. Luming, apa yang kamu alami di dalamnya? Katakan. Wang Kong bertanya dengan nada memerintah. Apa yang aku alami di dalamnya? Apa hubungannya dengan kamu? Luming mengerutkan kening dan melirik Wang Kong. Luming, bagaimana sikapmu? Jika aku mengatakan itu ada hubungannya denganku, itu ada hubungannya denganku. Terlebih lagi, apakah kamu memiliki tanda untuk mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi? Berikan padaku. Wang Kong dengan dingin menegur. Garpu konyol, minggir, kamu menghalangi jalan. Lu Mingzhen terdiam. Siapa Wang Kong? Orang lain mungkin takut padanya, tapi dia Luming di sepanjang jalan, takut pada siapa?
Luming, jangan mengira kamu memiliki daftar Raja Surgawi teratas. Jika konsepsi artistik langit dan bumi lebih kuat, kamu bisa merajalela di hadapanku. Aku beritahu kamu, daftar Raja Surgawi adalah lelucon di mata aku. Meskipun kamu telah menembus 100 pagoda, konsepsi artistik tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatan bertarung. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan token kamu agar tidak melakukannya. Mata Wang Kong menunjukkan warna dingin. Bab 786. Di sekeliling, yang lain diam-diam menonton, mengetahui bahwa Wang Kong sedang mencoba merebut token Luming. Itu tergantung bagaimana tanggapan Luming. Chu Zongxuan ingin berbicara atas nama Luming, tetapi keluarga Wang sangat kuat. Jika dia maju, dia mungkin terbakar. Dia merenung sejenak, tetapi dia tidak berbicara. Nyinggir, anjing yang baik. Luming benar-benar tidak sabar. Wajahnya dingin dan dia berteriak dengan dingin. Mencari kematian. Mata Wang Kong benar-benar dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan nyala api dan suhu yang mengerikan, yang merusak ruang. Ledakan. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, tangannya seperti pedang surgawi, dan dia membelah Luming. Keluar dari sini. Luming juga berpisah dengan satu tangan untuk mempromosikan Zheng Wan Tiangong. Menyentuh. Telapak tangannya bersilangan dan membuat dengungan. Tubuh Luming sedikit bergetar, sementara Wang Kong mundur 2 langkah. Batu itu langsung menguap karena suhu yang mengerikan, dan muncul 2 lubang gelap. Perang udara. Luming naik dari langit dan muncul di langit. Membunuh. Wang Kong membunuh mesin seperti air pasang, suhu tubuh lebih mengerikan. Pada saat yang sama, darah Zijie Tianhuo pecah, yang membuat Wang Kong benar-benar berubah menjadi nyala api. Momentumnya begitu kuat sehingga Wang Jue yang masih berada di puncak gunung jauh lebih kuat dari Wang Jue. Prestasi Wang Kong juga ada di 3 puncak Linghai. Api membakar langit, membakar daging. Di tangan Wang Kong, ada pedang, yang juga dipenuhi api dengan suhu yang mengerikan. Apakah ini, konsepsi artistik api berevolusi, membakar konsepsi artistik? Mata Luming bergerak. Bakat Wang Kong layak menjadi keberadaan yang mengerikan dalam daftar 430 dalam daftar 1000 kebanggaan. Ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar mengembangkan konsepsi artistik tentang api menjadi konsep pembakaran yang lebih menakutkan. Konsep artistik langit dan bumi tidaklah sama. Itu tidak berarti bahwa kamu memahami konsepsi artistik tentang api, itu adalah konsepsi artistik tentang api. Beberapa jenius yang berbakat dan menakutkan dapat mewujudkan evolusi berdasarkan konsepsi artistik ini, dan mengembangkan konsepsi artistik yang lebih menakutkan. Adapun konsepsi artistik seperti apa yang bisa berkembang, setiap orang berbeda, itu tergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, 9 konsepsi artistik umum tampaknya paling lemah, tetapi juga paling mungkin. Konsepsi artistik tentang api dapat mengembangkan jenis konsepsi artistik yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan api. Banyak konsepsi artistik yang sangat kuat, jauh melampaui konsepsi artistik api itu sendiri. Membakar konsepsi artistik adalah salah satu evolusi dari konsepsi artistik api. Wah! Pisau yang mengerikan, dipotong ke Luming. Ke kota, ke surga, 4 jenis konsepsi artistik. Ledakan. Di langit, raungan dahsyat pecah, awan langsung terkoyak, dan cahaya 5 warna memenuhi seluruh langit. Kali ini, bentuk tubuh Luming masih goyang, dan Wang Kong, tapi dong mundur 9 langkah. Bagaimana mungkin? Di mata Wang Kong, dia terkejut. Dia sudah meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dipukul mundur oleh Luming. Dia luar biasa. Dia adalah Raja Tianjiao, keluarga Wang. Rumus pembakaran api adalah keterampilan tingkat dewa. Selain itu, ia menyadari evolusi konsepsi artistiknya, dan memahami konsepsi artistik yang membara. Selain itu, keterampilan seni bela diri darahnya sangat kuat, yang juga merupakan seni bela diri tingkat setengah dewa. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki papan pendek sama sekali. Dalam perang duniai pada tingkat yang sama, dia tidak takut pada siapapun kecuali beberapa iblis yang sangat terbatas atau tingkat dewa Tianjiao yang telah membangkitkan darah dewanya. Tapi sekarang, Luming benar-benar melompati level dan memukulnya kembali. Kapan dia ditendang kembali oleh seseorang? Brengsek. Wang Kong meraung, seluruh tubuh api meraung, seolah membakar langit dan bumi. Apakah berguna untuk berteriak dan berteriak? Luming datang selangkah demi selangkah dan memotong Wang Kong dengan satu tangan. Ledakan. 2 orang berkelahi, Wang Kong mundur. Sejujurnya, Wang Kong sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sangguan Jinjue. Saat sangguan Jinjue menghadapi Luming, dia benar-benar dihancurkan dan dibunuh dengan beberapa gerakan. Tapi Wang Kong, tapi juga bisa memblokir, meski juga benar-benar jatuh melawan arah angin. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 10 langkah berturut-turut, Wang Kong benar-benar ditekan, biarkan dia mengaum, tetapi itu tidak membantu. Menyentuh. Akhirnya, Wang Kong diledakkan oleh Luming sejauh ribuan meter, dan seteguk darah menyembur keluar. Luming, kamu tunggu aku. Wang Kong meraung, berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Luming tidak mengejarnya. Wang Kong sangat kuat. Jika dia ingin pergi, Luming tidak bisa membunuhnya kecuali dia menggunakan metode Ming Lian dan bekerja sama satu sama lain. Di sekitar, yang lain melihat Luming dengan kaget.
Lu Ming benar-benar mengalahkan Wang Kong, dan masih melompati level untuk bertarung. Itu sangat menakutkan. Aku sangat mengagumimu, saudara Lu. Chu Zongxuan datang ke jalan, wajahnya masih diliputi seruan. Sama-sama, saudara Chu. Aku perlu mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Aku pergi sekarang. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kemudian pergi. Beberapa orang penuh keraguan, semua bertanya-tanya apakah Lu Ming telah memperoleh token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setelah mendarat di puncak gunung, Lu Ming melangkah ke puncak gunung. Cincin penyimpanan ini semuanya berasal dari musuh yang terbunuh selama periode waktu ini, seperti Sangguan Jinjue dan lainnya. Mereka semua adalah orang-orang di atas ranah Linghai, dan bahkan Wuzong dari Linghai, dan Tianjiao dari Sangguan Jinjue. Hal-hal di dalamnya sangat kaya. Belum lagi yang lainnya, tapi kristal roh terbaik, jika digabungkan, adalah 800 juta. Bahkan OGT kelas menengah, ada puluhan buah, tapi semuanya jenisnya. Selain itu, ada banyak jenis seni bela diri, prajurit roh, dan pil. Sayangnya, tidak ada batu, tapi Lu Ming puas. Sekarang, keempat jenis konsepsi artistiknya telah mencapai kondisi puncak dari entry tingkat kedua, dan bahkan suasana angin dan api telah mencapai kesuksesan kecil tingkat kedua. Dia dapat terus melahap kristal roh dan meningkatkan kultivasinya. Namun, diperkirakan 800 juta linjing tidak akan banyak ditingkatkan. Kamu harus tahu bahwa Lu Ming mengkonsumsi lebih dari 800 juta linjing dalam proses menerobos Linghai dari Raja Wu. Selain itu, setelah berlatih lautan roh super, Lu Ming sekarang ingin meningkatkan kultivasinya dan mengonsumsi lebih banyak energi, yang lebih menakutkan. Bang bang bang. Setumpuk kristal roh jempolan ditelan, dan Lu Ming sedang memurnikan dengan gila-gilaan. Tidak lama setelah itu, Lu Ming memurnikan 800 juta linjing terbaik, dan Lu Ming memurnikan 600 juta di antaranya. Kultivasi Lu Ming dipromosikan ke puncak kedua Linghai. Jika dia ingin menembus 3 level Linghai, sisa 200 juta tidak cukup, jadi Lu Ming tidak terus melahapnya. Namun, kultivasi Lu Ming Zenyuan dipromosikan ke puncak Linghai. Di Linghai, Zenyuan melonjak. Pada saat ini, tangan Lu Ming muncul obat ajaib, tingkat 6. Untuk waktu yang lama, Lu Ming tidak mengolah tubuhnya. Sekarang, saatnya untuk berlatih. Dia mulai memurnikan ramuan dan mengolah tubuh. Dalam sekejap mata, dalam 3 hari terakhir, Lu Ming menyempurnakan lebih dari 20 ramuan level 6, dan mempromosikan tubuhnya ke level 7. Namun, jika tubuh ingin menembus level 8, diperlukan efek obat ajaib level 7 atau lebih. Bab 787. Setelah beberapa hari berlatih, kekuatan Lu Ming telah meningkat beberapa poin, yang mengakhiri pengasingan, dan terus mencari tanda untuk memahami konsepsi artistik. Setengah hari kemudian, Lu Ming duduk di tepi kapak batu besar, diam-diam mengerti. Konsepsi artistik kapak batu ini adalah konsepsi artistik bumi. Sekarang, tidak banyak orang yang bisa memahami konsep artistik bumi. Hanya ada 5 orang di sekitar kapak batu dan Lu Ming. Letak kepala naga merupakan pusat urat nadi naga. Aura langit dan bumi begitu kaya bahkan berubah menjadi kabut dan melayang di antara langit dan bumi. Bahkan, antara langit dan bumi, ada suasana langit dan bumi. Jelas, di nadi naga, ada mata Dao. Di sini, kamu dapat dengan mudah memahami konsep artistik langit dan bumi. Dan keluarga Wang, 6 keluarga kuno, berlokasi di sini. Wang Kong berdiri di samping seorang pemuda kurus dalam pola awan keberuntungan di halaman keluarga Wang. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Beberapa dari mereka kagum dan takut. Wang Kong, maksudmu Lu Ming, yang disebut Lu Ming, kemungkinan besar akan mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Pria muda itu berbicara dengan suara rendah, tetapi penuh martabat. Kakak Hao Tiantang, ya, Lu Ming masuk ke lantai 9 dan tinggal di sana selama 6 hari. Ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan token itu. Wang Kong menjawab dengan jujur. Oh, itu sangat mungkin. Aku harus mendapatkan tokennya. Aku akan mengambilnya untuk memasuki kolam darah dan mengumpulkan darah ketiga. Wang Kong, pergi dan ambilkan untukku. Ada kilatan cahaya di mata pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Wang Haotian, Qian Jiaobang, 356 Wang Haotian. Meskipun peringkatnya hanya puluhan tempat lebih tinggi dari Wang Kong, itu sama sekali bukan peringkat. 300 teratas disebut Tianjiao tingkat dewa, sementara Wang Haotian, yang berada di 400 teratas, mendekati 300 teratas. Dia sudah menjadi Tianjiao tingkat dewa semu yang akan terbangun ke darah ketiga. Begitu kamu bangun ke darah ketiga, dan itu adalah darah level dewa, itu adalah Tianjiao level dewa. Sayangnya, ketika Wang Haotian membobol 100 pagoda, meskipun dia juga mendobrak lantai 9, dia tidak mendapatkan token ke tanah suci yang lebih tinggi. Wang Kong tahu bahwa Wang Haotian ingin mendapatkan token, dan pergi ke tanah suci penanaman yang lebih tinggi, kolam Wan Sui, untuk mengumpulkan kekuatan darah, dan mengumpulkan darah tingkat dewa dengan satu pukulan. Karena itu, ketika dia tahu bahwa Lu Ming mungkin memiliki token, dia pasti akan mendapatkannya. Wajah Wang Kong sedikit berubah dan berkata, Saudara Hao Tiantang, Lu Ming sangat kuat. Aku tidak memenangkannya terakhir kali aku bertarung dengannya. Haha, begitu. Tidak heran kamu datang kepadaku. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu memberikan namaku.
Aku khawatir dia tidak berani memberikannya kepadaku. Pergilah. Wang Haotian melambaikan tangannya. Bagus. Wang Kong mengangguk dan mundur. Ketika Luming berada di dekat kapak batu, pemahamannya adalah bahwa dalam 5 hari, Luming mendapatkan panen yang besar, dan merasa bahwa konsepsi artistik bumi dapat pecah menjadi kesuksesan kecil tingkat kedua kapan saja. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu sisi. Seorang pemuda datang selangkah demi selangkah. Wang Kong. Luming, akhirnya aku menemukanmu. Wang Kong berkata dengan dingin. Apa, jenderal yang kalah sedang mencari pelecehan lagi? Luming tersenyum tipis. Begitu pidato ini diucapkan, 4 orang lainnya di tepi kapak batu menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah Wang Kong benar-benar kalah dari pemuda di depannya? Ketika bekas luka diangkat, wajah Wang Kong sedikit muram dan berkata, kali ini, aku tidak mencari kamu. Wang Haotian, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Wang Haotian, Tianjiao semut tingkat dewa, peringkat 356. Luming tergerak. Ya, dia meminta aku untuk mengambil token kamu dan menyerahkannya. Suara dingin Wang Kong, nada, mengungkapkan arti ancaman. Hahaha. Pada saat ini, Luming tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Wajah Wang Kong suram. Aku menertawakan keluarga Wang kamu, yang dikenal sebagai salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno. Ini memalukan. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Aku hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain tanpa usaha. Barang apakah mereka? Apa itu Wang Haotian? Jika dia menginginkannya, minta dia untuk mendapatkannya sendiri. Luming tertawa dengan nada mencemooh. Bold Luming, kamu berani menghina keluarga Wang aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Kong meraung. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mata Luming seterang ujung pisau. Dia memancarkan napas yang kuat dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ledakan. Raungan langit dan bumi, tubuh Luming, dipenuhi dengan nafas yang kuat. Menunggumu, Wang Shenming, aku takut padamu. Lalu dia pergi dengan cepat. Si pengecut, Luming menggelengkan kepalanya dan terus duduk di tepi kapak batu. Tapi begitu dia duduk, ekspresi Luming bergerak, dan rune batu giok muncul di tangannya. Wajahnya sedikit berubah setelah hatinya membaca. Kiao Xuan lah yang mengirimkan berita itu kepadanya. Dia tampak sangat cemas. Dia meminta Luming untuk menemuinya dalam keadaan darurat. Luming sedikit mengernyit, tidak melanjutkan latihan, dan terbang ke alamat yang ditinggalkan oleh Kiao Xuan. Beberapa jam kemudian, Luming bertemu Kiao Xuan. Luming, sesuatu terjadi pada Gendut dan Ting Ting. Saat melihat Luming, Kiao Xuan merasa sedikit cemas. Apa yang terjadi? Wajah Luming berubah. Ya. Segera, Kiao Xuan memberitahunya apa yang telah dia pelajari. Ternyata setelah memasuki Gunung Baizun, Kong Jin telah berlatih bersama Ruan Tingting. Semua orang tahu pikiran pria gendut itu. Tapi aku tidak menyangka, beberapa waktu lalu, Ruan Tingting mendapat kesempatan besar, dan benar-benar mendapatkan warisan orang kuat yang tak tertandingi dari sebuah tanda. Warisan itu sebenarnya adalah keterampilan tingkat dewa. Kali ini, banyak orang terkejut. Tianjiao, keluarga kacau 6 keluarga aristokrat kuno, ada di dekatnya. Dia segera memaksa Ruan Tingting untuk menyerahkan keterampilan tingkat dewanya. Ruan Tingting secara alami menolak untuk melakukannya. Kemudian, keluarga yang kacau dimulai. Kali ini, pada awalnya, Tianjiao dari keluarga yang kacau itu dikalahkan oleh Kong Jin, tetapi kemudian lebih banyak orang yang dikirim. Kong Jin bukan lawan dan kabur bersama Ruan Tingting. Sekarang, dia terjebak di sebuah gua. Tingting dan Gendut tidak mengirimi kami berita. Aku pasti takut kita akan terlibat. Aku mendengarnya karena ini menjadi semakin serius. Sekarang, orang gemuk sangat berbahaya. Itu sebabnya aku memikirkanmu. Kata Kiao Xuan. Berantakan, sialan. Pusat Luming Mo bersinar. Keluarga yang kacau dan keluarga Wang benar-benar burung dari bulu. Mereka pikir mereka lebih unggul dan dapat mengambil barang orang lain sesuka hati. Luming, aku juga mendengar bahwa warisan Tingting berakar dalam di jiwanya dan tidak dapat disebarkan ke luar negeri. Setelah disebarkan ke luar negeri, itu akan meledak dan mati. Kiao Xuan berkata dengan cemas. Apakah kamu tahu di mana orang gemuk terjebak? Bawa aku. Di mata Luming, ada cahaya dingin. Di tempat yang ditandai, ada jarak dari sini, ayo cepat pergi. Segera, Luming dan Kiao Xuan naik ke udara dan menghilang dalam sekejap. Huhuhu. Pria gendut itu masuk dengan hampa dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya merah karena darah. Itu semua miliknya sendiri. Dia memegang tomahawk dan memblokir pintu masuk gua. Di dalam gua adalah Ruan Tingting. Di dinding gua ini, ada tanda yang ditinggalkan oleh yang paling kuat, sehingga batu gua itu sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Bab 788. Itu juga mengandalkan gua ini untuk memblokir serangan dari keluarga yang kacau balau. Kali ini, ada 3 Tianjiao. 3 Tianjiao, 2 di antaranya, berada di 500 teratas, salah satunya, peringkat 420, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, ada 8 tuan muda Ling He Wuzong, pria gendut. Meskipun dia telah berhasil melakukan terobosan dan mencapai Ling He Erzong, dia masih bukan lawan dan telah dilukai oleh begitu banyak orang.
Jika gua itu tidak sempit, itu hanya memungkinkan satu orang untuk menyerang pada saat yang sama, dan lelaki gendut itu tidak dapat menghentikannya. Dia ada di sini, telah berjuang untuk melawan selama 2 hari 2 malam, orang-orang kacau, bergiliran menyerang, dia semakin terluka parah, tetapi dia tidak bisa jatuh, untuk Ting-Ting, dia tidak boleh jatuh. Di luar gua, rumah kacau Tianjiao, mata dingin, akan dikelilingi oleh gua. Salah satunya, Luming telah melihat, adalah Luan Xiongfei, peringkat 432 dalam daftar QIAMJIAO. Orang lain, bernama Luan Tianhao, berperingkat 420. Pria gendut, menasihatimu, atau jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti, jangan sampai kamu menderita. Mulut dingin Cao Tik Xiongfei. Seperti yang aku katakan, ketika aku mendapatkan warisan, ada batasan di dalam, yaitu, aku tidak bisa menyebarkannya. Begitu aku lulus, jiwa aku akan meledak. Jika kamu menginginkannya, aku tidak bisa memberikannya kepada kamu. Di dalam gua, suara Ruan Ting-Ting menyebar. Haha, kami tahu ini secara alami, tetapi selama kamu kembali ke keluarga yang kacau bersama kami akan memiliki cara untuk memisahkan warisan dari jiwamu. Luan Xiongfei mencibir. Apakah kamu idiot? Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan jiwamu. Bahkan jika kamu beruntung, kamu akan berakhir dengan demensia. Kosong dan marah. Haha, itu tergantung pada sifatnya sendiri. Luan Xiongfei mencibir. Keterampilan tingkat dewa sangat berharga sehingga kamu bisa mengendalikannya. Lebih baik pulang bersamaku. Cao Tik Tianhao mengeluarkan suara dingin. Tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung, aku akan melawanmu dengan kapak. Udara ke dalam raungan, seperti binatang buas yang terluka, semangat keganasan menyebar. Tidak jauh dari gua, banyak orang yang menonton, tetapi tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bercanda, siapa yang berani mencampuri urusan salah satu keluarga bangsawan kuno? Jika kamu diincar oleh keluarga kuno, kamu hanya bisa mengakui bahwa kamu tidak beruntung. Aku mencari kematian. Laki-laki acak terbang, membunuh pesawat, meledak kilat. Pria gendut itu bahkan lebih sulit dari yang mereka kira. Dia telah terjebak di dalam lubang selama 2 hari. Mereka menyerang secara bergiliran, tetapi mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pria gendut itu. Jika bukan karena gua ini, mereka akan terus maju, dan tubuh orang gemuk yang terluka tidak akan bisa menghalangi banyak gerakan mereka. Pria gendut, lupakan saja. Berikan aku pada mereka. Melihat pria gendut, penuh darah, mata Ruan Ting-Ting, berlinang air mata, suara lembut pria gendut itu. Dia tidak ingin mengganggu keluarganya. Dia tidak didamaikan. Balas dendam besar orang tuanya belum terbalaskan, tetapi kekuatan keluarga kuno terlalu kuat. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan katakan itu. Tidak mungkin kecuali aku mati. Nada kekosongan itu menentukan. Ruan Ting-Ting menghela nafas. Saat ini, dia sangat membenci ketidakmampuannya. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Luan Xiongfei melangkah maju dan bergegas ke gua. Ayo. Pria gendut itu menyeringai dengan mata galak, membawa tomahawk dan bertarung dengan Luan Xiongfei. Ledakan, ledakan. Ada kekuatan yang menakutkan ke segala arah, tetapi di dinding gua, ada tanda yang menyala, dan semua energi menyembur keluar, seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah 100 jurus dalam pertempuran sengit, Luan Xiongfei mundur dengan wajah muram. Kekuatan bertarung pria gendut ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa menembus tubuhnya yang terluka parah. Hahaha, Luan Xiongfei, Luan Tianhao, orang yang terluka parah, kamu tidak bisa mengatasinya. Bagaimana kalau menyerahkannya ke keluarga Jiang kita di sini? Saat ini, tertawa, ada lebih dari selusin sosok, melangkah ke udara. Melihat pengunjung itu, wajah Luan Tianhao berubah dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Taiyu, apakah ini kamu? Apa yang kamu lakukan di sini, keluarga Jiang? Luan Tianhao, keterampilan tingkat dewa lahir, setiap orang memiliki andil, kamu berantakan, tidakkah kamu ingin mengambilnya sendiri? Jiang Taiyu tersenyum tipis. Apakah kamu ingin keterampilan tingkat dewa? Cewek itu, tapi kami menemukannya lebih dulu dalam keadaan berantakan. Luan Tianhao berkata dengan dingin. Bagaimana dengan yang pertama? Aku memberimu beberapa hari, tapi aku tidak bisa memutuskan. Siapa yang harus disalahkan? Lebih baik pindah ke keluarga Jiang kita. Jiang Taiyu berkata sambil tersenyum. Luan Tianhao, Luan Xiongfei, terlihat jelek. Jiang Taiyu menempati urutan 419 dalam daftar 1000 kebanggaan, satu lebih banyak dari Luan Tianhao. Selain itu, di antara orang-orang dari keluarga Jiang, ada 2 karakter Tianjiao, total 3 karakter Tianjiao. Kekuatan mereka tidak lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari mereka. Kedua belah pihak tertarik dengan belati. Kurasa begitu. Bagaimana kalau mengambil kembali anak ayam itu dan mendiskusikannya dengan para tetua dari kedua keluarga? Laki-laki liar terbang untuk berbicara. Yah, aku tidak keberatan. Jalan Jiang Taiyu. Aku tidak masalah. Sekarang, giliranmu untuk menyerang keluarga Jiang. Selama kamu menyelesaikan pria gendut itu, semuanya akan mudah dilakukan. Luan Tianhao mengangguk. Pendapat mereka telah mencapai kesepakatan. Di mulut gua, lelaki gendut itu menyeringai. Di dalam gua, mata Ruan Ting-Ting menunjukkan keputusasaan dan wajahnya semakin pucat. Jelas,
dia pernah terluka sebelumnya, dan cederanya tidak serius. Biarkan aku memotong pria gendut ini. Jiang Taeyu melangkah maju, matanya seperti listrik. Lihat siapa yang kamu potong. Tiba-tiba, suara dingin datang, medan gaya yang besar, meraung. Xian Yanxing, ayo terbang. Xiao Qing, pergi. Wajah pria gendut itu berubah dan dia berteriak. Keluarga Jiang dan keluarga yang kacau balau, 6 Tian Jiao, ada lebih dari selusin Ling Hai 5 tuan muda yang berat, Xian Yanxing jelas bukan lawannya. Diam, jaga dirimu. Teriak Xian Yanxing, sosoknya terus datang. Dia dipenuhi dengan cahaya hitam dan rok kasah hitamnya berkibar. Dia tampak seperti penyihir. Betapa cantiknya gadis, senang mengambilnya kembali menjadi selir. Mata Jiang Taeyu cerah, menunjukkan sedikit nyala api di matanya. Menyentuh. Pada saat berikutnya, tubuh Jiang Taeyu bergerak, seperti senjata ajaib yang tiada taraf, menembus medan sihir surga dan pergi ke Xian Yanxing. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing membisikkan bahwa di medan sihir surga, ruang berputar dan kekuatan pemotongan yang mengerikan pecah. Wajah Jiang Taeyu tiba-tiba berubah, dan tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Dia seperti prajurit sihir dan memotong ke depan. Kong, kong. Lengan Jiang Taeyu bertabrakan dengan kekuatan penghancuran dan pemotongan, membuat suara emas dan besi saling memukul, dan percikan api menyembur kemana-mana. Menarik, tapi masih jauh dari cukup untuk menghentikanku dengan cara seperti itu. Di mata Jiang Taeyu, ada cahaya redup, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Itu seperti pedang tipis yang menusuk dan pedang ular berbisa, berenang di medan sihir surga. Suara tajam menembus langit. Wah, wah. Senjata ajaib arcane dari keluarga Jiang sangat luar biasa sehingga bisa mengubah orang menjadi tentara ajaib. Pedang itu sangat tajam, itu menembus medan sihir, memotong kekuatan penghancur dan membunuh Xian Yanxing. Bab 789. Tangan Iblis. Sekali lagi, Xian Yanxing menekan dengan satu tangan, dan lengan yang indah terbentuk. Itu seperti lengan abadi yang turun dan menekan ke arah Jiang Taeyu. Jelas, dia dipromosikan untuk kedua kalinya. Telapak tangan ini sepertinya mengunci Jiang Taeyu, yang tidak dapat dihindari di bidang sihir surga. Wajah Jiang Taeyu sedikit berubah. Tangannya seperti pedang, dan dia dipotong. Kapan? Tangan Jiang Taeyu berpotongan dengan tangan iblis Xian Yanxing, dan tangan Xian Yanxing dikalahkan. Namun, sosok Jiang Taeyu juga mundur 3 langkah. Sangat kuat. Di sekeliling, mata semua orang melebar. Jiang Taeyu, bagaimanapun, menempati urutan 419 dalam daftar 1000 kesombongan. Kultivasinya telah mencapai batas 3 tingkat Ling Hai. Sekarang, Xian Yanxing memukul baliknya dengan kultivasi ganda Ling Hai. Bagus, bagus, gadis kecil, kamu membuatku marah. Mata Jiang Taeyu dingin, dan cahaya hitam lebih kuat, dan udara tajam berdifusi keluar, yang menusuk jejak ruang. Pada saat yang sama, kepalanya, tergantung pedang besi hitam, pedang besi ramping, seperti ular berbisa. 9 cakra perak bersinar. Ini adalah darah Jiang Taeyu. Pada awalnya, darah Jiang Taeyu adalah gunung yang penuh dengan senjata. Tapi darah Jiang Taeyu berbeda, hanya pedang, tapi lebih murni. Konsepsi artistik yang tajam dan tak tertandingi menyebar dari Jiang Taeyu, yang merupakan kekuatan pedang yang sangat besar. Konsepsi artistik pedang adalah konsepsi artistik pedang. Seseorang berseru. Konsepsi artistik pedang juga merupakan konsepsi artistik yang berkembang, yang berevolusi dari konsepsi artistik emas. Namun, mudah untuk memahami konsepsi artistik emas ketika seseorang membangkitkan darah senjata seperti pedang dan pedang. Namun, konsepsi artistik emas dapat berkembang menjadi konsepsi artistik pedang, dan senjata. Seperti konsep artistik pedang, dikombinasikan dengan darah dari jenis pedang, dan formula pedang yang sesuai, teknik pedang sangat kuat dan menakutkan. Membunuh. Jiang Taeyu banyak minum dan lengannya seperti pedang. Dia menghentikannya. Pedang Ki sangat tajam, itu memotong ke depan seolah-olah dapat memotong semua rintangan. Bidang sihir robek dalam sekejap. Tianmo Liantai. Pada saat ini, Xian Yanxing sedikit mengernyit, dan menekan tangannya lagi. Kali ini, platform teratai muncul di udara. Platform teratai berwarna hitam, dan kelopak hitam terbang keluar. Itu sangat tajam, bersaing dengan roh pedang Jiang Taeyu. Kong. Suara tajam dibuat, dan diimbangi berpasangan. Wajah Jiang Taeyu lebih berat, dan dia melancarkan serangan gila. Namun, Xian Yanxing juga sangat kuat. Untuk sementara waktu, dia tidak dapat dipisahkan dari Jiang Taeyu. Wajah orang lain bermartabat. Xian Yanxing terlalu kuat. Dia hanya kembaran Ling Hai. Jika dia menembus triple Ling Hai, apa yang akan terjadi? Bukankah membalikkan tangan dapat menekan Jiang Taeyu? Dalam sekejap, Xian Yanxing dan Jiang Taeyu bertarung dalam lusinan jurus, dan mereka bersaing ketat. Kong. Pukulan lain, keduanya mundur. Mari kita membuat keputusan cepat. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan mengambil gadis ini? Tuan Tianhao membuka mulutnya. Bagus, mari kita lakukan bersama. Jiang Taeyu mengangguk dengan wajah muram. Kekuatan bertarung Xian Yanxing di luar dugaannya. Saat ini, Xian Yanxing mengendalikan medan sihir surga.
Dia sendiri berada di medan sihir surga. Dalam sekejap, dia muncul di pintu masuk gunung. Pria gemuk, kamu sembuh dulu, ini, aku akan menghentikannya. Xian Yanxing berbicara. Tidak, kamu bukan lawan dari begitu banyak dari mereka. Mereka menyerang secara bergiliran. Kamu tidak bisa menahannya. Sebaiknya kamu keluar sendiri. Akses kosong. Diam. Xian Yanxing berkata dengan dingin, tapi tidak berniat pergi. Kosong hingga tak bisa berkata-kata, lalu berkata, lebih baik memberi Luming suara, biarkan dia datang, dan kekuatan kita bertiga, harus bisa keluar. Yah, aku akan memberinya suara. Xian Yanxing mengangguk dan mengeluarkan jade rune untuk menyampaikan pesan kepada Luming. Membunuh. Saat ini, Jiang Taixu terus membunuh Xian Yanxing. Xian Yanxing diblokir di pintu masuk gua. Mereka hanya bisa melakukannya sendiri. Ada perang besar di sini. Dalam perjalanan, Luming juga menerima kabar dari Xian Yanxing. Hatinya lebih cemas dan matanya penuh dengan peluang. Nona Qiao, sangat berbahaya di sana. Jangan pergi ke sana, aku akan buru-buru menyelamatkan orang-orang gemuk dulu. Setelah mengatakan itu, Luming menginjak kakinya, dan kecepatannya melonjak ke depan. Saat ini, Wang Kong berdiri di samping Wang Haotian di halaman lain keluarga Wang dan Wang Haotian, melaporkan berita tersebut. Apakah itu yang dia katakan? Di mata surga Wang Hao, ada pembunuhan berulang kali. Ya, Luming pemberontak dan melanggar hukum. Dia sama sekali tidak memperhatikan saudara Hao Tiantang. Wang Kong Dao. Hehe, memberontak. Dia tidak bertemu siapapun yang bisa menjinakkannya. Aku akan membuatnya sujud dan menyerahkan dirinya ke tahta. Wang Kong, dengan sisa pedang bermarga, akan pergi bersamaku ke Gunung Baisun. Aku ingin melakukannya, lihat betapa memberontaknya dia di depanku. Jalan surga Wang Hao, kesempatan membunuh yang dingin, menyebar. Yah, konon sampah bernama Jian itu masih teman baik Luming. Hehe, dia berani bertemu dengan wanita keluarga Wangku. Sungguh pengecut. Wang Kong mencibir dan berjalan keluar dari halaman lain. Segera, Wang Haotian dan Wang Kong, dengan seorang pria, pergi ke Gunung Baizun dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan. Mulut gua, perang telah berlangsung selama 3 jam. Keluarga Jiang dan keluarga Kacau, 6 Tianjiao besar, bergantian menyerang Xian Yanxing. Kekuatan Xian Yanxing yang sebenarnya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bertahan. Dia berkeringat dan terengah-engah. Bajingan, berapa lama kamu bisa bertahan? Jiang Taiyu menyerang Xian Yanxing lagi. Badai seperti serangan membuat medan sihir Xian Yanxing bergetar hebat. Tampaknya sulit untuk mempertahankannya. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa lusin gerakan berturut-turut, napas Xian Yanxing menjadi lebih berat. Pelacur, aku akan menghapus kultivasimu dan membawamu kembali ke rumah Jiang untuk melayanimu dengan baik. Wajah Jiang Taiyu lebih dingin, tetapi api jahat di matanya lebih sejahtera. Semakin kuat Xian Yanxing, semakin dia membangkitkan hasrat posesifnya. Kamu, tidak ada kesempatan untuk itu. Pada saat ini, suara dingin dan tak tertandingi datang dari kejauhan. Di udara, sebuah tenda senjata menembus kehampaan, dan dengan ledakan suara yang mengerikan, menusuk Jiang Taiyu. Wajah Jiang Taiyu berubah. Tangannya seperti pedang ajaib. Dia memotongnya dengan satu tangan. Kapan? Telapak tangannya, dan tombaknya terpukul keras bersamaan. Dalam sekejap, wajah Jiang Taiyu sangat berubah, dan tubuhnya bergetar dan mundur dengan liar. Sua. Sesosok muncul, berdiri dalam kehampaan, memegang senjata panjang, tubuhnya dipenuhi dengan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Luming, ini dia. Luming, akhirnya kamu di sini. Xian Yanxing berbicara dengan lembut. Xiao Qing, kamu baik-baik saja. Luming menoleh dan menatap Xian Yanxing. Tidak apa-apa, Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Haha, Luming, ini dia. Senang melihat kemajuan besarmu dalam kultivasi. Ayo pergi bersama. Pria gemuk itu tertawa. Pria gendut, kamu tidak akan mati. Melihat tubuh kosong penuh darah, mata Luming lebih dingin. Bab 790. Kulitku kasar dan dagingku tebal. Aku jago bertarung. Kosong menjadi seringai, ada Luming datang, mereka bertiga meledak, dengan ruan ting-ting, cukup untuk membunuh. Mata Luming seperti listrik, menyapu Jiang Taiyu dan lainnya. Dia benar-benar ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya dan membunuh orang-orang ini. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan ruan ting-ting, lebih penting untuk bergegas dulu. Jiang Taiyu, Luan Xiongfei dan lainnya memiliki kesempatan untuk membunuh. Nak, apakah kamu Luming? Saat ini, mata Jiang Taiyu dingin dan tajam. Dalam pertempuran Tian Wangbang, Jiang Taixu, Tianjiao dari keluarga Jiang, dibunuh oleh Luming. Kejadian ini telah lama diwariskan kepada generasi muda keluarga Jiang. Jiang Taixu bukanlah karakter biasa dari Tianjiao. Di kerajaan raja, dia hanya menekan dirinya sendiri. Dia bisa melangkah ke alam laut roh kapan saja. Begitu dia memasuki alam laut spiritual, kultivasinya pasti akan maju pesat, dan bahkan membangkitkan darah tingkat dewa dan melangkah ke jajaran Tianjiao tingkat dewa. Namun, ambisinya terlalu besar. Dia telah menekan prestasinya. Dia ingin memenangkan tempat pertama dalam daftar Raja Surgawi dan menambah detailnya sendiri. Kemudian, dia dibunuh oleh Luming.
Masalah ini, kemarahan tingkat tinggi keluarga Jiang. Generasi muda dari keluarga Jiang, banyak orang ingin membunuh Lu Ming, agar menjadi terkenal. Tidak buruk. Lu Ming menjawab dengan dingin. Yah, aku mencarimu, karena kamu sendiri yang membawanya, saatnya untuk mengirimmu ke jalan. Suara Jiang Taeyu terdengar samar. Saat berikutnya, sosoknya melintas, seperti pedang bayangan. Dia menikam Lu Ming dengan kecepatan tinggi dan sudut tajam. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, tapi dia tidak melihatnya. Tombak panjang menyapu, dan tenda tombak yang cerah mengeluarkan suara siulan yang tajam di semua tempat. Kapan? Sosok Jiang Taeyu muncul, telapak tangannya terpotong di laras senjata panjang, dan dia bangkit kembali. Kalau begitu aku akan membunuhmu langsung. Jiang Taeyu berjalan ke depan, seluruh tubuhnya seperti pedang yang tiada taranya. Wah! Telapak tangannya, ke arah Lu Ming, ditebang. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Dia juga mengulurkan telapak tangannya dan membelah telapak tangan Jiang Taeyu. Pada saat ini, mata orang-orang yang menyaksikan perang berkilat. Lu Ming, sebenarnya dengan daging dan darah tubuh, dan bahu keras Jiang Taeyu, ini tidak mencari kematian. Tidak ada yang tahu, keluarga Jiang bertekad untuk mengolah senjata sihir kuno. Tubuh sekuat senjata ajaib, itu tidak bisa dihancurkan, sangat tajam, dan tidak bisa dihancurkan tanpa apapun. Dengan semangat prajurit, tetapi juga tidak bisa melawan, dan Lu Ming, sebenarnya dengan tubuh daging dan darah. Saat ini, orang-orang dari keluarga Jiang saling mencibir. Mereka berharap saat berikutnya telapak tangan Lu Ming dipotong menjadi dua. Kapan? Telapak tangan Lu Ming dan telapak tangan Jiang Taeyu saling bertabrakan, seperti dua tentara roh yang saling memotong. Semangat ketajaman menyebar ke segala arah. Klik. Kemudian, suara patah tulang keluar, wajah Jiang Taeyu berubah dengan liar, dan raungan yang dalam keluar dari mulutnya, seperti binatang yang terluka, sementara tubuhnya mundur dengan liar. Mata orang tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke tubuh Jiang Taeyu. Tepatnya, itu jatuh di telapak tangannya. Telapak tangannya, yang berlumuran darah, telah berubah bentuk secara serius. Namun, telapak tangan Lu Ming tidak terluka. Mata orang-orang menunjukkan ekspresi ngeri. Dalam kasus pukulan keras, Lu Ming benar-benar berada di atas angin dan mematahkan tulang telapak tangan Jiang Taeyu dengan satu tangan. Bagaimana ini mungkin? Jiang Taeyu, bagaimanapun, telah memupuk keberadaan senjata sihir kuno. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang dari keluarga Jiang. Mereka tahu lebih baik dari yang lain bahwa senjata sihir kuno Jiang Taeyu memiliki api yang dalam, dan memahami arti pedang. Dia memotongnya dengan satu tangan, yang sangat tajam. Namun, Lu Ming telah mematahkan tulangnya dengan daging dan darahnya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mulut Jiang Taeyu terus mengaum. Telapak tangannya ditutupi dengan cahaya hitam, dan suara bergerak keluar. Mereka sedang diperbaiki dengan cepat. Bergegas keluar. Lu Ming baik kepada Xian Yanxing dan lainnya. Pergi. Xian Yanxing, kosong dengan Ruan Tingting, bergegas keluar dari gua. Membunuh. Lu Ming membunuh Jiang Taeyu. Mari lakukan bersama. Jiang Taeyu berteriak. Tiba-tiba, keluarga Jiang Tianjiao lainnya berperang melawan Lu Ming. Tianjiao ini berada di peringkat 500 teratas, yang sangat kuat. Dan Luan Tianhao, Luan Xiongfei dan yang lainnya, bunuh Xian Yanxing dan kosongkan. Momentum Lu Ming seperti orang gila, menjalankan Zhenjue Tiangong, Zanlong Zhenjue, dan melancarkan serangan gila. Orang-orang dari keluarga Jiang seperti tentara sihir di sekujur tubuh mereka, dan tangan serta kaki mereka adalah senjata pembunuh. Orang lain hanya bisa menjaga jarak dari mereka, jika tidak maka sangat berbahaya. Namun, Lu Ming juga pandai dalam pertarungan jarak dekat ketika dia berlatih Gong Zhen Jutian dan menekan segalanya. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming membelah tangannya, mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Kekuatannya luar biasa. Dia bertarung dengan dua Tianjiao besar dari keluarga Jiang, dan raungannya tak henti-hentinya. Untuk sementara, dia benar-benar menekan dua Tianjiao dari keluarga Jiang, yang mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, pencapaian dan kebugaran fisik Lu Ming telah meningkat. Secara alami, efektivitas tempurnya juga meningkat. Jika kami meletakkannya beberapa hari yang lalu, kami tidak akan dapat melakukan ini. Para penonton di kejauhan terkejut. Keluar dari sini. Lu Ming meraung, Zhen Yuan mendidih, dan serangannya semakin ganas. Haha, bagus sekali. Lihat aku akan menghancurkannya. Dan berdiri di bahu Lu Ming dan tertawa, lalu tiba-tiba melompat keluar, anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura dan menghantam wajah Jiang Taeyu. Selama periode waktu ini, dan menelan banyak ramuan, dan memulihkan sebagian, dan nafasnya lebih kuat. Jiang Taeyu tiba-tiba diserang oleh Dandan, yang secara tidak sengaja memukul wajahnya. Kapan? Dandan terpental ke belakang dan berteriak, sarang, kulit tebal, tidak bisa dihancurkan. Namun, kepala Jiang Taeyu mendapat tendangan, tetapi Jiang Taeyu pingsan karena darah. Mereka akan keluar dari pengepungan. Pada saat ini, lolongan yang mengerikan terdengar, nafas yang tajam, dan ide pembunuhan yang dingin, menyelimuti Lu Ming. Berbahaya, sangat berbahaya. Lu Ming merasa rambutnya meledak. Di kejauhan, sebuah panah, seperti pita, menembak ke jantung belakang Lu Ming.
Cepat, terlalu cepat. Membunuh. Keluarga Jiang Tianjiao lainnya meluncurkan serangan gila pada Lu Ming. Dia ingin menghentikan Lu Ming. Tidak baik. Lu Ming merasa bahwa orang yang menembakkan panah itu sangat kuat dan jauh di depan Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa orang yang begitu kuat akan menyelinap masuk dan melawan Jiang Taiyu. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Lu Ming, hati-hati. Seru Xian Yanxing, dia diselimuti medan sihir surga, di mana kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, sosok Xian Yanxing muncul di depan Lu Ming. Pada titik ini, panah sudah mencapai. Xian Yanxing bahkan tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan yang kuat. Dia hanya bisa meluncurkan kekuatan penghancur dan memotong untuk bergegas ke panah. Tapi, panah itu, teror yang kuat, langsung mengalahkan semua kekuatan pemotongan yang merusak, ditembakkan melalui medan sihir surga. Bab 791. Tinja. Panah ditembakkan dari bahu kiri Xian Yanxing, meninggalkan lubang darah di bahu Xian Yanxing. Dengan kelembaman yang kuat, dia terbang kembali bersama Xian Yanxing. Xiao Qing. Kaki Lu Qing meraung, dan kaki Lu Qing meraung di samping gunung. Pria gendut, mundur. Lu Ming meraung. Kosong dengan ruan ting-ting, ini tidak terburu-buru, kali ini raungan, bergegas kembali. Bagaimana kabarmu, Xiao Qing? Lu Ming menggendong Xian Yanxing, dan Zhenyuan terus memasukkan untuk menyegel luka Xian Yanxing agar darah tidak mengalir keluar. Untungnya, aku telah menghindari poin krusial, aku tidak bisa mati. Xian Yanxing terlihat sedikit pucat. Sekarang, kemana kamu pergi? Wajah Jiang Taiyu suram dan dingin, dan datang selangkah demi selangkah. Tuan Tianhao dan yang lainnya juga mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Tapi Lu Ming bahkan tidak melihat mereka, matanya melihat ke arah lain. Seorang pria muda, mengenakan pakaian perang besi gelap, terlihat dingin dan melangkah ke udara. Dia dipenuhi dengan rasa teror dan rasa perang yang kuat. Kekacauan, ini kekacauan. Seseorang berseru, kaget. Lu Ming dan keluarganya sudah tamat, dan mereka telah mengirimkan kekacauan. 1000 daftar kebanggaan 350, Tianjiao Semu tingkat dewa, situasi kacau. Teriakan kejutan semakin keras dan keras. Murid Lu Ming menyusut, dialah yang baru saja menyerangnya. Pria gendut, bawa Ting-Ting dan Xiao Qing kembali ke gua. Lu Ming Dao. Pom Jin juga terlihat bermartabat dan membawa Ruan Ting-Ting dan Xian Yanxing ke dalam gua. Xian Yanxing duduk bersila dan mulai sembuh. Meskipun panah itu terluka sampai ke intinya, konsep artistik di atasnya sangat kuat. Cedera Xian Yanxing tidak seringan yang terlihat. Angin dan awan yang kacau datang, berdiri di kehampaan, dan suara samar berkata, Luan Tianhao, kecepatanmu terlalu lambat. Masalah ini telah diteruskan ke penjaga terlarang surga Kaisar. Penjaga terlarang surga Kaisar akan mengirim seseorang untuk mengambil pergi wanita itu. Lagi pula, apa yang dia dapatkan adalah warisan dari emas biru Zun, dan emas biru Zun adalah seorang komandan di penjaga terlarang surga kekaisaran pada waktu itu. Wajah Cao Tik Tianhao berubah dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Jika penjaga terlarang Kaisar datang ke sini, dia tidak akan mengacaukan keluarganya. Tuan rumah akan menemukan cara untuk menunda penjagaan terlarang Kaisar selama sehari, jadi dia mengirimku ke sini untuk membawa wanita ini secepat mungkin dan membawanya kembali ke rumah yang kacau balau. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lu Ming dengan cibiran di bibirnya. Suara ketidakpedulian keluar, sekarang keluar dari sini. Kamu bisa hidup, jika kamu terlambat, kamu akan mati. Kekacauan, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Lu Ming mengabaikan situasi kacau. Di matanya, dia memiliki peluang pembunuhan yang sengit. Feng Yun yang kacau hampir membunuh Xian Yanxing. Dari titik ini, tidak peduli siapa dia, Lu Ming akan membunuhnya. Haha, karena kamu mengatakan kalimat ini, kamu tidak memiliki kesempatan. Awalnya, kamu tidak ingin melakukan apapun, hanya membawa wanita itu pergi. Hari ini, aku harus membunuhmu. Jalan kekacauan yang dingin, berdiri dalam kehampaan, tinggi di atas, semangat perang tubuh, lebih kental. Dia adalah petarung alami, yang membuat masalah dalam keluarganya dan mempraktikkan keterampilan tingkat dewa. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan. Suasana kekacauan tiba-tiba pecah, dan Zhenyuan mendidih, mengeluarkan suara gelombang badai. Napas itu seperti gunung suci, menekan ke arah Lu Ming. 4 puncak Linghai adalah hasil dari badai yang kacau. Linghai memiliki 4 puncak, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, Feng Yun yang kacau bukanlah prajurit biasa. Dia adalah Tianjiao Semu tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Yuan asli di tubuh Lu Ming sedang dalam ayunan penuh, dengan cahaya biru redup bersinar di tengah alisnya. Haha, aku tidak menyangka akan sangat sibuk di sini, jadi aku akan mengambil satu lagi. Tawa datang dari jauh, suara jatuh, dan nafas yang berkobar datang. 2 api, menarik ekor panjangnya melalui kehampaan, mendekat dalam sekejap. 2 sosok muda muncul. Wang Haotian. Kilatan cahaya mata. Pada saat ini, ada semburan seru di sekitar. Tianjiao milik Wang juga telah tiba, dan juga merupakan Tianjiao Semu tingkat dewa. Jika kamu ingin mewarisi, kamu tidak akan bisa menelan keluarga sendirian. Wang Haotian berkata sambil tersenyum.
Bukankah aku harus memberitahumu tentang Wangs? Situasi kacau tenang menghadapi jalan. Peringkat Wang Haotian dalam daftar QIANJIAO hanya beberapa tempat di belakangnya, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan dia. Aku khawatir tidak akan mudah bagi Wang Haotian untuk memenangkan keterampilan tingkat dewa sendirian hari ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Kita semua sendirian. Wang Haotian tersenyum. Begitu Lu Ming menyapu Wang Haotian, dia melewatkannya dan jatuh menimpa seorang pria di belakang Wang Haotian, Wang Kong. Wang Kong membawa seorang pria di tangannya. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Pria di tangan Wang Kong sebenarnya adalah aliran pedang yang terbang. Kakak pedang, apa yang telah kamu lakukan padanya? Mata Lu Ming, seperti dua pedang tajam, menusuk Wang Kong dan Wang Haotian. Apakah kamu berbicara tentang sampah ini? Dengan senyum tipis, Wang Haotian menatap pedang dengan jijik dan berkata, anak laki-laki ini sangat berani sehingga dia berani menikahi wanita keluarga Wang aku. Oleh karena itu, aku meninggalkannya. Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Tidak heran pedang itu lemah karena kekurangan ki. Ini jelas alasan mengapa penanaman ditinggalkan. Brengsek. Lu Ming minum. Setelah periode waktu ini, Lu Ming menganggap Jian Feiyu sebagai teman sejati. Sekarang, Wang Haotian telah menghapus pencapaiannya. Lu Ming, kamu tidak peduli padaku. Aku sia-sia. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan adik perempuanku. Mereka membunuhnya. Kamu adalah binatang. Kamu semua adalah binatang. Adik perempuan bela diri, dia adalah wanita yang sudah menikah. Kamu harus memberikannya kepada orang lain, binatang. Pedang terbang, matanya merah, dan dia meraung. Wang Mang sudah mati. Kami, keluarga Wang, tidak membesarkan orang dengan sia-sia. Tentu saja, kami harus memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Wang Kong ringan, seolah mengatakan hal yang sangat umum. Dalam benak Lu Ming, dia hampir mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Mang pasti sudah mati. Keluarga Wang ingin menghadiahkan adik perempuan Jian Feiyu kepada anak-anak Wang lainnya untuk diajak bermain. Diperkirakan adik perempuan Jian Feiyu menyebarkan berita ke Jian Fei untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, Jian Feiyu pergi dengan tergesa-gesa dan datang ke kota Jiulong. Dan kemudian, tentu saja, ditemukan. Jian Feiyu benar, keluarga Wang ini adalah sekelompok hewan. Lu Ming, ku dengar kau dan sampah ini adalah teman baik, jadi aku membawanya ke sini. Hehe, ini saat yang tepat. Wang Haotian berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan, Lu Mingdao? Ini sangat sederhana. Serahkan token yang kamu dapatkan dari 100 pagoda, lalu berikan aku wanita yang telah diwariskan oleh Zun Emas Biru, dan aku akan memberikanmu limbahnya. Wajah Wang Haotian, masih dengan senyum tipis, berkata. Dia memiliki tanda 100 pagoda. Di tepi, di mata awan kekacauan, esensi berkilat, dan warna keserakahan berkilat. Dia juga membutuhkan token dari 100 pagoda. Aku menukar tokenku denganmu, tapi tidak mungkin menyerahkan Ting-Ting. Lu Ming tiba. Serahkan Ruan Ting-Ting, mereka pasti akan melucuti jiwa Ruan Ting-Ting dan mengubahnya menjadi idiot. Dia tidak bisa mengambil satu orang untuk orang lain. Bab 792. Token tunggal, tidak, aku akan menjadikanmu teman. Hidup lebih buruk dari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Wang Hao. Lu Ming, jangan khawatirkan aku. Adik perempuanku sudah meninggal. Kultivasiku telah ditinggalkan. Aku orang buangan. Jangan khawatirkan aku. Pedang menerbangkan arus untuk berteriak. Diam. Wang Kong meraih bahu pedang Feiyu dengan cakarnya. Di bahu pedang Feiyu, terdengar suara gesekan, dan kerangka itu terjepit. Namun, Jian Feiyu hanya menggigit giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Sialan, sampah ini, bacalah. Di pintu masuk gua, Lu Ming meraung di udara. Keok. Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan amarahnya mengalir langsung ke benaknya. Di matanya, kesempatan untuk membunuh melintas. Kong Jin benar, orang-orang ini semua terkutuk. Dia ingin bergegas keluar dan bertengkar hebat. Tapi sekarang, dia harus bertahan. Di belakangnya, ada Xian Yanxing dan Ruan Ting-Ting yang terluka. Jika dia impulsif, dia hanya akan mengubur semua orang. Baru saja, ketika badai kacau datang, Zeng berkata bahwa Kaisar akan datang ke sini suatu hari nanti. Mungkin, penjaga surgawi Kaisar akan datang ke sini, dan keadaan akan berubah. Baru saja, Luan Fengyun bukanlah pemancar suara. Mungkin dia terlalu percaya diri sehingga tidak perlu menyembunyikannya. Jika dia ada di sana, mengapa butuh satu hari untuk membawa Ruan Ting-Ting pergi? Namun, Lu Ming harus menemukan cara untuk menunda hari itu. Lu Ming, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu ingin mengubahnya atau tidak? Wang Hao, jalan surga. Lu Ming mengepalkan tinjunya, matanya sangat dingin, dan suaranya yang sedingin es keluar. Wang Haotian, Wang Kong, jika kamu berani menggerakkan pedangmu lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani mengancamku. Wajah Wang Haotian menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk. Kekuatan yang kuat ditembakkan. Di bahu pedang Feiyu, sebuah lubang besar ditembakkan. Darah mewarnai pakaian pedang itu. Ledakan. Tubuh Lu Ming, terengah-engah, membunuh kedinginan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa langkah Lu Ming bergerak lambat. Setiap kali dia pindah, akan ada prasasti yang hilang dari tanah. Kamu ingin mengancam Lu Ming denganku, mimpi, mimpi.
Pada saat ini, pedang Value tiba-tiba meraung, di punggungnya, dipenuhi dengan cahaya merah muda. Tidak baik. Wajah Wang Kong berubah. Tidak, Lu Ming meraung. Menyentuh. Pada saat ini, pedang terbang ke tulang belakang, tiba-tiba meledak, dan darah terciprat kemana-mana. Pedang itu terbang. Aku tidak tahu jenis seni rahasia apa yang dia gunakan. Dia memiliki kekuatan untuk meledakkan darahnya. Langkah ini di luar dugaan Wang Haotian dan Wang Kong. Kekuatan darah meledak, yaitu memutus vitalitas. Pedang terbang dan memuntahkan darah. Melihat Lu Ming, dia berkata, "Saudara Lu, aku beruntung bisa berteman dengan kamu. Tapi adik perempuan aku sudah meninggal. Kultivasi aku telah ditinggalkan. Tidak ada artinya tinggal di dunia. Sayangnya, aku tidak bisa lihat hari ketika saudara Lu datang ke dunia." Berbicara pada saat yang sama, vitalitas tubuh aliran pedang terbang, semakin lemah, mata juga perlahan tertutup. Dan kemudian, kehidupan itu hilang. Pedang terbang, Pulau Jinsha yang pernah merambah ini, nama samaran Yan Wang, bersemangat tinggi, dan Lu Ming bersaing untuk Tian Jiao, jatuh. Meskipun belum terlalu lama sejak dia bertemu Lu Ming, Jian Feiliu adalah pria dengan watak sejati. Dia memperlakukan orang dengan tulus. Lu Ming sudah menganggapnya sebagai teman baik. Sekarang, dia telah bunuh diri agar tidak mengancam Lu Ming. Nafas Lu Ming keluar dengan keras, dan kesempatan membunuh tampaknya menjadi intinya. "Kakak Jian, jangan khawatir, Wang Haotian dan Wang Kong. Aku akan membiarkan mereka turun untuk menemanimu. Ada orang lain di keluarga Wang. Cepat atau lambat aku akan mengirim mereka semua." Dingin dan tanpa ampun, seperti 9 mata umum, menatap Wang Haotian dan Wang Kong. Aku tidak tahu mengapa, melihat Lu Ming, Wang Haotian dan Wang Kong merasa sedikit kedinginan, seolah-olah mereka sedang menatap kematian. Limbah. Wang Kong menarik napas dalam-dalam dan membiarkannya melemparkan tubuh terbang pedang itu ke tanah. "Hei, Wang Haotian, sepertinya kamu kehilangan keripikmu. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Ayo bunuh anak laki-laki ini dan tangkap wanita itu." Angin dan hujan mencibir. "Bunuh mereka, aku akan melakukannya sendiri." Wang Hao berkata dengan suara dingin, di matanya, kesempatan untuk membunuh muncul. Ledakan. Lalu dia melangkah keluar. Hari ini, dia harus membunuh Lu Ming. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Tampaknya Lu Ming tidak akan mati. Cepat atau lambat, dia akan mati di tangan Lu Ming. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Api ungu pecah dari Wang Haotian, dan panas yang mengerikan meledak. Ruang kosong puluhan meter dalam lingkaran itu seketika membuat udara bersih terbakar dan menjadi zona vakum. Tombak yang terkondensasi oleh api muncul di tangan Wang Haotian dan berubah menjadi sinar cahaya dan menusuk Lu Ming. Api yang menyala-nyala, puluhan meter dari Lu Ming, tampak menerangi pakaian dan rambut Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melangkah keluar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan elemen nyata. Pada saat yang sama, dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik, Lu Ming berpisah dengan satu tangan, bang. Api yang menyala-nyala, berdifusi, bumi dalam gemuruh, dalam retakan. Bentuk tubuh Lu Ming, mundur terus-menerus, setiap langkah mundur, kakinya di tanah, akan ada prasasti yang berkedip, bukan ke tanah. Lu Ming menghembuskan napas berat, menekan ki dan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Beberapa telapak tangannya menghitam, mereka dibakar oleh api yang menyala-nyala. Kekuatan bertarung Wang Haotian sangat mengerikan. Wang Haotian, yang juga merupakan 4 puncak kultivasi Linghai, telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat dalam olehnya. Wah! Wang Haotian memukul mundur Lu Ming dengan satu pukulan, dan tombak yang menyala itu mengacungkan, dan terus membunuh Lu Ming. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming menginjak tanah dan bergerak ke satu sisi dengan kecepatan ekstrim. "Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Mati!" Di mata surga Wang Hao, jika 2 putaran matahari muncul, dia terus membunuh Lu Ming. Bang! Di tengah selusin langkah, mulut Wang Hao meraung lagi dan lagi. Lu Ming ini sangat kuat sehingga dia bisa mengambil 2 langkah dari Wang Haotian berturut-turut. Sekitar, banyak orang terkejut. Wang Haotian, Tian Jiao semut tingkat dewa, memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia akan membunuh siapa saja yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Tapi sekarang, prestasi Lu Ming 2 tingkat lebih rendah darinya. Mengerikan dia bisa memblokir beberapa gerakan tanpa mati. Di tepi, awan yang kacau dan mata awan berkedip, tetapi juga sangat terkejut. Wang Haotian sendiri juga kaget. Orang ini harus mati, kalau tidak, mungkin aku yang akan mati di masa depan. Wang Haotian mengaum di dalam hatinya, dan kesempatan untuk membunuh lebih kuat. Di kepalanya, ada nyala api yang muncul, dan darahnya berhamburan, yang membuatnya lebih kuat. Tombak yang menyala berubah menjadi alat pembunuh yang mengerikan, membakar kehampaan dan membunuh tanah. Saat itu, mata Lu Ming berkilat. Bersenandung. Semua tulisan di atasnya bersinar. Ada susunan prasasti ledakan Zenyuan, susunan prasasti dengan kecepatan yang meningkat, dan susunan peningkatan kekuatan pertahanan. Dalam sekejap, Lu Ming mengukir 8 susunan prasasti untuk dirinya sendiri. Ming Lianxi. Di mata Wang Hao, dia terkejut. Membunuh. Lu Ming minum dan melangkah keluar. Dalam sekejap,
tanah menjadi penuh cahaya, dan prasasti indah yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk sejumlah besar prasasti. Bab 793. Sejumlah besar prasasti muncul, dan dua pedang dipadatkan dan dipotong ke arah Wang Haotian. Di saat yang sama, bentuk tubuh Luming juga mengarah ke Wang Haotian. Dengan telapak tangan kiri, kekuatan menelan yang mengerikan meletus, menutupi Wang Haotian. Dengan telapak tangan kanan, ia mendorong Zhenju Tiangong dan membelahnya dengan satu tangan. Dengan 8 prasasti, kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat. Di mata Wang Haotian, warna gemetar terungkap. Dengan teriakan panjang, tombak itu berubah menjadi hantu, mengalahkan dua pedang perang, lalu menusuk Luming. Bang! Kali ini, bahkan lebih menakjubkan dari yang terakhir. Sosok Wang Haotian mundur tajam antara kekuatan dan amarahnya. Ya, kali ini Wang Haotian pensiun. Di sekeliling, ada hembusan udara sejuk. Luming mengalahkan Wang Haotian kembali. Itu luar biasa. Wang Haotian mundur 6 langkah berturut-turut dan berdiri teguh. Matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Dia meraung, kapan kamu mengukir sejumlah besar prasasti? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Luming tidak hanya sangat terampil dalam seni bela diri, tetapi juga buruk dalam latihannya. Membunuh. Pada saat yang sama, dia sendiri yang membunuh Wang Haotian. Wang Haotian menjerit dan hampir berubah menjadi petugas pemadam kebakaran. Tombaknya saling silang dan bertabrakan dengan Luming. Namun akibatnya, Wang Haotian mundur. Luming telah memberkati 8 larik untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dengan banyaknya prasasti dan kekuatan melahap darah Jiulong, dia telah sepenuhnya menekan Wang Haotian. Tidak jauh, kekacauan, wajah jelek sampai mati. Baru saja, dia masih di atas, berpikir bahwa Luming dapat ditekan dan Ruan Tingting dapat ditangkap kapan saja. Sekarang, fakta mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Kekuatan tempur Wang Haotian sama sekali tidak lebih lemah darinya. Apakah itu berarti Wang Haotian juga akan ditekan? Sulit baginya untuk menerima. Menyentuh. Luming menginjak tanah, dan susunan itu muncul. Dia mengumpulkan 8 pedang pertempuran dan memotong Wang Haotian. Pada saat yang sama, dia membunuh dan menyerang Wang Haotian. Wang Haotian tiba-tiba mengalami krisis. Wang Haotian meraung dan tombaknya menembus langit. Dia berubah menjadi kecepatan cahaya dan naik ke langit. Dia mematahkan serangan susunan prasasti dan bergegas ke langit. Wang Haotian kalah, bergegas ke udara untuk menghindari serangan Luming. Luming, kamu tidak dapat mengukir susunan prasasti dalam kehampaan. Brengsek. Pembunuhan Wang Hao di mata surga meledak, berharap membuat Luming frustrasi. Dia ditolak oleh Luming dan harus lari untuk hidupnya. Di hadapan publik, itu sangat memalukan. Kuncinya adalah kultivasi seni bela diri Luming 2 tingkat lebih rendah darinya. Wang Haotian bergegas ke langit, tapi Luming tidak bermaksud berhenti. Dia tiba-tiba berbalik arah, menginjaknya, dan tulisan itu muncul, membentuk senjata panjang, yang menusuk Wang Kong seperti kilat. Pada saat yang sama, Luming melangkah keluar, dan langsung muncul di depan tubuh Wang Kong. Wang Kong terkejut. Proses ini terjadi terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri, dan Luming berbalik untuk membunuhnya. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Dengan raungan teror, dia meledak dan bertarung dengan sekuat tenaga. Menyentuh. Tombak panjang yang terkondensasi dalam barisan diserang oleh Wang Kong, tetapi saat berikutnya, Luming tiba. Kekuatan menelan yang mengerikan menutupi Wang Kong, yang membuat kekuatan darahnya tidak lancar dan kekuatan tempurnya melemah. Pada saat yang sama, telapak tangan Luming terbelah ke arahnya. Menyentuh. Semua pertahanan Wang Kong terfragmentasi di bawah telapak tangan Luming. Telapak tangan Luming terbelah di dada Wang Kong, dan mata Wang Kong tiba-tiba muncul. Di matanya, ada warna yang luar biasa dan tidak mau. Tidak. Teriakan melengking keluar dari mulut Wang Kong. Pada saat berikutnya, tubuhnya terkoyak. Luming melangkah lagi, dan Zenyuan menggulung tubuh pedang Feliu. Dalam sekejap, dia muncul di tepi gua. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Terlalu cepat. Wang Haotian lolos dan bergegas ke udara. Luming berbalik dan membunuh Wang Kong. Dia mengambil pedang dan Feliu dan muncul di mulut gunung. Semuanya terjadi antara 1 atau 2 napas. Banyak orang bahkan belum menanggapi. Saat Luming muncul di mulut gunung, orang-orang bereaksi dan menghirup udara sejuk. Wang Kong terbunuh, langsung oleh yang kedua. Apakah ini kekuatan bertarung Luming? Terlalu mengerikan untuk membuka seluruh kekuatan pertempuran. Misalnya, Wang Kong dan Tian Jiao lainnya tidak bisa menolak. Mengapa anak laki-laki itu belum mati? Di bahu Luming, Dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Luming Xin melompat, matanya bersinar, dan dia berkata, Dan, apa maksudmu? Apa artinya tidak mati sepenuhnya? Di permukaan, vitalitas anak laki-laki itu tampaknya telah punah, tetapi kenyataannya, dia masih mempertahankan jejak vitalitas. Kultivasinya ditinggalkan, dan dia menggunakan cara untuk meledakkan kekuatan darahnya. Tapi bagaimanapun, tidak ada kultivasi, jadi sulit untuk mengontrol kekuatan darah sepenuhnya. Karena itu, masih ada beberapa vitalitas. Selama kekuatan darahnya pulih, mungkinkah bocah ini bisa dihidupkan kembali? Dan menjelaskan. Benar-benar. Mata Luming cerah.
Ya, sekarang aku mengukir susunan prasasti untuk mengunci nyawa bocah ini. Terserah padamu. Kata Dandan, membawa pedang, terbang ke gua, mulai mengukir susunan. Dia berbicara dengan Dandan, tetapi mereka tidak didengar oleh orang lain. Sialan, Luming. Jika kamu berani membunuh Tian Jiao, kamu sudah mati. Tinggi di langit, Wang Hao meraung. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan turun untuk bertarung. Luming menatap Wang Hao Tian dengan pandangan menghina. Kamu. Wajah Wang Hao Tian memutih, lalu membiru. Dia tidak berani turun. Wang Hao Tian, mari bergandengan tangan. Sangat penting untuk merebut warisan emas biru Zun. Dalam waktu kurang dari sehari, Kaisar dan penjaga terlarang Kaisar akan tiba. Jalan kekacauan. Oke, mari bergandengan tangan. Wang Hao Tian mengangguk. Semua tangan bersama, bunuh orang ini. Gelombang dari badai. Mari lakukan bersama. Jiang Taiyu juga meraung. Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya dengan kecepatan tinggi, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya tidak masuk ke tanah. Waktu, jangan beri dia prasasti. Wang Hao Tian mengaum dan memimpin pembunuhan Luming. Pada saat yang sama, situasi kacau juga bergerak. Di tangannya, sebuah busur besar muncul, menekuk busur dan anak panah, dan sebuah anak panah ditembakkan ke arah Luming. Panah, seperti pita, menembus kehampaan dan mengeluarkan ledakan sonik yang mengerikan. Menyentuh, menyentuh. Luming menginjak tanah, dan serangkaian barisan muncul, beberapa menyerang dan beberapa bertahan. Beberapa perisai kuno muncul di depan tubuh Luming, tetapi mudah dipatahkan, dan langsung ke alis Luming. Tombak naga tak terbatas muncul, sebuah tembakan ditembakkan dan bertabrakan dengan panah. Luming merasa mati rasa di lengannya, dan tubuhnya bergerak mundur 3 langkah berturut-turut. Panah dari situasi kacau, kekuatan serangannya terlalu kuat. Pada saat yang sama, Wang Hao Tian juga terbunuh. Luming menendangnya dengan satu tendangan untuk mendorong Zhen Tiangong dan melawan Wang Hao Tian. Bab 794. Hanya memblokir badai, Luming tidak bisa keluar. Langkah ini hanya bisa menggambar dengan Wang Hao Tian. Keduanya gemetar dan melangkah mundur. Wah, wah. Pada saat ini, panah situasi kacau tiba lagi. Kali ini, itu adalah tembakan terus-menerus dari 7 anak panah, yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Jiang Taiyu dan Luan Tianhao dibunuh. Keluarga Jiang, keluarga Luan dan Wang Hao Tian, 8 tokoh Tian Jiao, ditambah Selusin Linghai, 5 orang kuat, semuanya menyerang dan membunuh Luming. Luming, aku akan membantumu. Kosong keraungan. Pria gendut, tetap di pintu masuk gua, jangan keluar. Luming meraung. Sekarang, ada semua yang terluka di dalam gua. Jika pria gendut itu keluar dan dibunuh oleh orang lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ah! Pria gendut itu meraung dan marah, tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa menonton. Pada saat ini, Luming melambai, di depannya, beberapa benda besar muncul. 2 boneka ular raksasa, 1 boneka citah. Ketiga boneka itu setara dengan 5 kekuatan Linghai. Di dunia bawah tanah, dia memusnahkan suku ular Yin dan menyita banyak boneka. Luming meminta beberapa boneka kepada Qi Jinkong untuk dibawa jika terjadi keadaan darurat. Sekarang akhirnya tersedia. 2 boneka ular raksasa, pemberani dan tak kenal takut sampai mati, bergegas ke arah Jiang Taiyu dan yang lainnya. Boneka itu kebal dan kuat. Itu bisa digunakan untuk pertahanan. Di antara mereka, boneka cita naik ke langit dan bergegas menuju anak panah yang ditembakkan oleh badai. Bang, dong. Serangkaian raungan terdengar, yang setara dengan 7 anak panah dari boneka cita berlipat 4 di Laut Linghai. Ini juga alasan mengapa api spiritual Luming begitu besar sehingga para penyuling Ming biasa hampir mencoba yang terbaik untuk mengendalikan boneka dengan level yang sama. Namun, setiap tahap Luming sempurna dan menyalakan 10 lampu spiritual. Seberapa agung api roh? Dia tidak hanya bisa mengendalikan boneka dengan cepat, tetapi juga mengendalikan beberapa boneka. Menyentuh. Luming, bagaimanapun, pecah dengan seluruh kekuatannya dan menerbangkan Wang Hao Tian dengan satu tangan. Memanfaatkan kesempatan ini, tangan Luming sekali lagi menari dengan gila-gilaan, prasasti jalan, bukan ke tanah. Membunuh. Tinggi di udara, kekacauan angin dan awan, membunuh seperti air pasang, panah terus-menerus ditembak jatuh. Dengan lambaian tangannya, Luming kembali muncul sebagai boneka, terbang tinggi ke udara dan meledak di bawah panah. Dia, di sisi lain, meluangkan waktu untuk mengukir prasasti itu. Di sisi lain, 2 boneka ular raksasa hancur berkeping-keping di bawah serangan Jiang Taiyu dan lainnya. Namun, selama gelombang Luming, beberapa boneka muncul dan bergegas menuju Jiang Taiyu dan yang lainnya. Saat ini, Wang Hao Tian membunuh lagi. Semakin dia bertarung, Wang Hao Tian semakin ketakutan, dan semakin kuat niatnya untuk membunuh Luming. Luming tidak punya pilihan selain menghentikan prasasti dan bertarung dengan Wang Hao Tian. Jika efek susunan prasasti selesai, dia akan menjadi lebih pasif. Wah, wah. Di langit, panah lain ditembak jatuh. Kali ini, anak panah itu berbalik dan langsung menghindari boneka itu dan menembak Luming. Hanya boneka, mencoba menghalangiku. Mimpi. Mata seterang listrik.
Lu Ming menerobos dengan seluruh kekuatannya, tetapi kombinasi Feng Yun yang kacau dan Wang Haotian terlalu kuat, dan Lu Ming diserang berulang kali. Yang paling dia takuti adalah panah angin dan awan yang bergejolak. Tidak mungkin untuk membela, serangannya sangat kuat sehingga dia bisa merenggut nyawa orang yang jauhnya ratusan mil. Jika hanya ada satu orang dalam kekacauan, dia secara alami dapat menghindarinya, mempersempit jarak dengannya dan mengalahkannya. Tapi ada lagi Wang Haotian. Keadaan Lu Ming saat ini, bahkan dengan susunan prasasti, hampir tidak mampu menekan Wang Haotian. Dia berada dalam posisi pasif saat ini. Lu Ming, aku akan membantumu. Berdiri di mulut gunung, tomahawk-nya terbang keluar dan terbang di udara untuk membantu Lu Ming melawan badai. Kapan? Kapan? Tomahawk memblokir beberapa anak panah, lalu terbang kembali. Kemudian, pria gendut itu membuang tomahawk lagi. Kali ini, untuk memotong Wang Haotian. Wang Haotian mengepalkan tangan dan menerbangkan tomahawk kembali. Bersenandung. Saat ini, medan gaya yang kuat akan mencakup ratusan meter. Entah kapan, Xian Yanxing juga berdiri di pintu masuk gua, berdiri di belakang pria gendut itu. Meski wajah Xian Yanxing masih sedikit pucat, lukanya pada dasarnya stabil. Pemotongan kehancuran. Di medan sihir Xian Yanxing, panah dalam kekacauan diblokir oleh lapisan, dan kekuatannya sangat melemah. Sangat nyaman untuk mempertahankan mereka. Jiang Taiyu dan yang lainnya juga ditekan oleh medan sihir surga, dan tekanan Lu Ming berkurang. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu juga. Dan terbang keluar dan berdiri di bahu Lu Ming. Ada apa, saudara pedang? Lu Ming bertanya. Aku akan mengunci vitalitas dengan susunan prasasti untuk saat ini, dan terserah kamu nanti. Jalan Dandan. Setelah mengatakan itu, anggota tubuh Dandan ditarik ke dalam cangkang dan terbang ke depan. Sebuah panah mengenai cangkang kura-kura Dandan, dan Mars menembak kemana-mana, tetapi panah itu juga mengenai Dandan. Dandan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan berteriak, jika kamu ingin menembak melalui pertahanan tak terkalahkan dari kursi ini, nak, kamu masih 100.000 mil jauhnya. Di mata Feng Yun yang kacau, serangkaian anak panah diluncurkan, 9 anak panah, satu demi satu, terhubung dalam garis lurus. Dalam sekejap, itu melintasi kehampaan beberapa kilometer, dan menembus rintangan medan sihir Tian dan menembak ke arah Lu Ming. Lihat aku. Dandan terbang keluar dan memblokir panah dengan cangkang kura-kura. Kapan? Dandan ditembak untuk terbang, tapi panahnya mengenai arahnya. Teriakan, roh keluarga yang tidak teratur, 5 pemuda berat ditembakkan oleh panah, jatuh di tempat. Haha, kataku, jika kamu ingin mematahkan pertahanan kursi ini, kamu jauh sekali, nak. Dandan berteriak. Lu Ming menghadapkan Wang Haotian dan terus mengukir prasasti. Saat ini, Jiang Taiyu dan yang lainnya telah bergegas. Lu Ming telah kehilangan lebih dari selusin boneka yang kuat. Sekarang, tidak ada boneka di tangan Lu Ming. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming melangkah berulang kali, dan barisan muncul, membentuk pedang, pedang besar, tombak, del, menyerang Jiang Taiyu dan lainnya. Lu Ming terus mengukir susunan itu. Dengan cara ini, Lu Ming bekerja sama dengan pria gendut, Xian Yanxing dan Dandan untuk mengukir prasasti saat berperang. Waktu, berlangsung lebih dari 10 menit. Selesai. Dengan lambaian kedua tangan, Lu Ming senang karena prasasti terakhir tidak masuk ke tanah. Menyentuh. Dengan Lu Ming menginjak tanah, prasasti padat muncul di tanah. Kemudian, tirai tipis naik untuk menutupi mereka. Di tirai cahaya, ki pedang tak berujung mengembun dan membunuh Jiang Taiyu. Tidak, ini adalah susunan 6 pembunuhan teratas. Jiang Taiyu dan yang lainnya meraung ngeri dan mundur dengan liar. Wah, wah. Dalam susunan besar, pedang ki vertikal dan horizontal. Dalam sekejap, beberapa anak muda dengan 5 tingkat Ling Hai terbunuh. Jiang Taiyu, Luan Tianhao dan yang lainnya putus asa untuk keluar dari jangkauan yang dicakup oleh Arai. Di langit, angin dan awan berada dalam kekacauan, dan anak panah ditembakkan berulang kali, tetapi dalam barisan, mereka dikalahkan oleh pedang padat ki. Arai teratas level 6, susunan guntur pedang yang mengaum. Bab 795. Susunan pembunuhan ini secara alami dipelajari dari Lian Chang. Nyatanya, susunan besar Lu Ming bukanlah versi lengkap dari susunan pedang yang mengaum. Versi lengkap dari deru pedang dan susunan guntur adalah susunan tingkat atas dari 6 tingkat. Ketika orang-orang kuat di puncak lautan roh masuk ke dalamnya, mereka semua akan mati dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selama perang, Lu Ming menghabiskan lebih dari 10 menit dengan tergesa-gesa. Secara alami, itu tidak begitu kuat, tetapi cukup untuk berurusan dengan Wang Haotian dan yang lainnya. Wang Haotian, Jiang Taiyu dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari barisan besar, di mana mereka meninggalkan 5 atau 6 mayat. Brengsek, Wang Hao meraung dengan marah. Hari ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan token yang dia inginkan, tetapi juga Wang Kong tinggal di sini dan memberikannya kembali kepada keluarga Wang, yang merupakan pukulan berat bagi prestisenya. Arainya bersifat sementara, tetapi kekuatannya terbatas. Selama kita menyerang terus-menerus, kita dapat menghabiskan energi dari susunan besar ini, dan kemudian kita dapat membunuhnya lagi. Awan dan awan yang kacau berkata dengan wajah muram. Yah, kita bergiliran menyerang. Wang Hao, jalan surga. Segera,
mereka mengatur agar serangan diluncurkan terlebih dahulu oleh situasi yang kacau. Panah, seperti meteor, memotong langit dan menembak ke barisan besar di bawah. Tapi di barisan besar, angin pedang meraung, menghalangi semua anak panah. Xiao Qing, gendut, kamu bisa menyembuhkan dan memulihkan. Mereka tidak bisa menyerang. Lu Ming duduk di mulut gunung dengan lutut disilangkan. Api rohnya begitu kuat sehingga prasasti baru dapat terus diukir dan disuntikkan ke dalam susunan besar. Dengan kekuatan serangan angin dan awan yang kacau, tidak mungkin untuk menerobos. Xian Yanxing, Kong Jin, Ruan Tingting dan yang lainnya menarik napas panjang untuk bersantai dan menggunakan keahlian mereka untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Mata Lu Ming, melihat aliran pedang yang terbang di dalam gua, mengungkapkan sedikit kekhawatiran di matanya. Jika pedang Value ingin pulih, dia harus memiliki harta untuk mengisi kembali kekuatan pembuluh darah. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah di sini selesai, dan kemudian pergi mencari harta karun untuk mengisi kembali kekuatan darah. Untungnya, tidak sulit menemukan harta karun untuk mengisi kembali kekuatan darah. Pada hari-hari awal kerajaan matahari yang terik, ada kristal pemurnian darah dan pil pemurnian darah, yang dapat meningkatkan kebangkitan darah tingkat kedua. Secara alami, tidak akan ada kekurangan harta seperti itu di kota Jiulong. Namun, tidak nyaman membawa pedang sepanjang waktu. Aku tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke dalam kuil tertinggi. Hati Lu Ming tergerak, yuan asli diluncurkan, sosok pedang Fei Liu menghilang. Benar saja, sosok pedang terbang muncul di kuil tertinggi. Besar. Kegembiraan Lu Ming pasti karena pedang itu berterbangan di tubuhnya dan tidak memiliki vitalitas, jadi dia bisa menerimanya. Tinggi di udara, kekacauan terus melancarkan serangan. Setelah serangan setengah jam, Wang Haotian diganti. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu. 1 jam, 2 jam. Segera, waktu hari hampir berakhir. Dalam kekacauan itu, mereka tidak hanya gagal mematahkan deretan pedang yang mengong, tetapi juga membuat diri mereka setengah mati kelelahan. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana api rohnya bisa begitu kuat? Wang Hao sangat marah hingga dia akan muntah darah. Yang lainnya, dengan mata merah, memelototi Lu Ming yang sedang duduk di pintu masuk gua. Xiao Qing, pria gendut, bagaimana kabarmu? Lu Ming bertanya. Aku sudah pulih sepenuhnya, tapi ada pertarungan besar. Pria gendut itu menyeringai, menunjukkan jejak keganasan. Aku hampir kembali. Kata Xian Yanxing. Kalau begitu mari kita bergegas keluar. Lu Ming Dao. Sekarang, dari segi kekuatan tempur saja, mereka tidak semrawut. Lawan Wang Haotian harus bergegas keluar dulu, meningkatkan kultivasi mereka, dan kemudian membunuh mereka di masa depan. Sua, sua. Tepat pada saat ini, terdengar suara keras menghancurkan langit di Yuan Kong, yang sangat cepat. Begitu orang mendengar suara itu, lebih dari selusin sosok muncul di udara. Semuanya adalah orang-orang muda, masing-masing mengenakan baju perang dan helm. Mata mereka setajam pisau. Berdiri di depan adalah seorang pemuda dengan mata liar dan binatang buas. Kaisar surga melarang penjaga, panjang 1000 li. Kekacauan tidak bisa tidak berseru. Lainnya, seperti Wang Haotian dan Jiang Taiyu, juga berseru. Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar bahkan lebih terkejut. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh Kaisar Tian Shenwei, tetapi juga oleh pemuda itu, Long Qianli. Long Qianli, peringkat 300 teratas, adalah Tianjiao tingkat dewa sejati, membangkitkan darah tingkat dewa dari sosok Gaidai. Badai kacau, kamu sangat berani. Kamu adalah pemimpin penjaga surgawi Kaisar dan pewarisnya. Apakah kamu ingin mengambilnya? Mata Long Qianli seperti orang gila, memindai angin dan awan yang kacau dan lainnya. Long Qianli, yang mulia emas biru, telah jatuh untuk waktu yang lama. Warisannya telah lama menjadi barang tanpa pemilik. Mengapa kita tidak bisa merebutnya? Jalan kekacauan. Sekarang aku di sini, kamu bisa pergi. Kita harus membawa kembali penjaga terlarang surga Kaisar untuk mengolah pewaris sebenarnya dari emas biru Zun. Long Qianli dingin, berbicara, tidak sopan sama sekali, tidak memberikan wajah Feng Yun dan orang lain yang kacau. Kekuatan utama di Istana Dewa Surgawi dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah penjaga surgawi kekaisaran, yang merupakan penjaga bawahan langsung Kaisar Yu, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Salah satunya adalah 6 keluarga kuno. Selain itu adalah sub-istana masing-masing daerah. Faktanya, ketiga kekuatan ini semuanya tunduk pada perintah Kaisar dan Kaisar Wu, tetapi mereka tidak harmonis satu sama lain. Sebagian besar orang yang dilarang menjaga surga Kaisar bukanlah keturunan bangsawan. Ada beberapa anak dari 6 keluarga kuno. Banyak dari mereka adalah Tianjiao yang seperti Yan fanatik dan keluar dari pasukan kecil. Mereka akan terus menyerap beberapa orang berbakat untuk bergabung, berkultivasi, dan menjadi pilar penjaga terlarang surga Kaisar. Pada awalnya, Jiu Yang Supreme adalah salah satu panglima tertinggi Kaisar Tianjinwei. Saat ini, Yan Fantu juga merupakan salah satu panglima tertinggi Kaisar Tianjinwei. Oleh karena itu, hubungan antara kejeniusan Kaisar Tianban dan kejeniusan 6 keluarga kuno tidak terlalu harmonis, dan persaingan lebih umum terjadi. Dimarahi oleh Long Qianli, wajah kekacauan itu sangat jelek. Long Qianli, jangan terlalu banyak menipu orang. Angin dan awan bersuara berat.
Aku baru saja menipumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawanku? Di mata Long Qianli, warna keganasan lebih intens, seperti binatang buas yang akan melancarkan serangan. Hari ini, selain aku, ada Wang Haotian, saudara Wang, Tianjiao dari keluarga Jiang. Kami mungkin tidak takut padamu. Angin semrawut dan suara dingin awan, tubuh dipenuhi dengan nafas yang kuat. Wang Haotian, yang muncul di sekitar badai yang kacau, juga diresapi dengan nafasnya. Haha, sepertinya kamu ingin melihat kekuatan pembuluh darah setingkat dewa. Warna ganas naga itu lebih pekat, dan ada cibiran di sudut mulutnya. Mengaum. Tiba-tiba, suara nyanyian naga bergema di seluruh dunia. Dari tubuh naga itu, seekor naga keluar. Seluruh tubuh naga itu gelap, dan yang paling menakjubkan adalah ia memiliki 3 kepala. Ini adalah binatang buas legendaris, iblis berkepala 3 jiao, yang sangat kuat. Dikatakan bahwa iblis berkepala 3 jiao bahkan dapat bersaing dengan beberapa naga asli yang lebih lemah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Di tubuh iblis berkepala 3 jiao, sebuah cakra emas menarik perhatian semua orang. Cakra emas, itu adalah darah dewa. Cakra emas adalah pembuluh darah tingkat 1. Terima kasih sudah subscribe Penatua.